Hmm? Nggak tahu. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini Jumat malam kita bisa kembali bertemu di Zoom meeting parenting dengan hati. Pertemuan kedua, level pertama, batch keempat, insya Allah. Jadi sudah 4 batch, sudah berapa bulan ya? 8 bulan lebih ya. Ya belum lah, ini batch keempat berarti 6 bulan lebih, 6 bulan atau 7 bulan. Jaganya konsisten. Semoga bisa konsisten terus, insya Allah. Nah, di sini sudah hadir Pak Niko. Pak Niko dulu pernah ikut juga yang Ramadan, kalau nggak salah ingat saya. Ya, benar Pak. Tapi nggak sampai selesai waktu itu Pak. Juga itu kita materinya nggak semua juga itu, karena cuma bapak-bapak kan. Nah, malam ini juga sudah hadir Bunda Tika dari Kalimantan kalau nggak salah, Bunda Zia dari Purwakarta, Bunda Hasna, mungkin boleh memperkenalkan diri nanti ya, sama Bunda Yayah Rokayah yang masih berjuang untuk connecting audio. Mungkin ada masalah jaringan di rumah. Mungkin kita sapa dulu. Bunda Hasna ya, boleh memperkenalkan diri. Oh, dari Kalteng. Oh, dari Kalteng juga. Oke, baik, udah masuk ininya. Dari Kalimantan Tengah. Berarti Kalimantan Tengah mana ya? Bukan, Banjarmasin ya? Banjar ya? Banjarmasin ya, Sazah. Bunda Hasna. Pangkalan Bun itu Kalimantan Tengah juga. Bareng Asalim. Oh ya, Pak Niko lagi bareng Asalim. Oh, ya. Lagi mabit ya. Selamat. Ya, ya Pangkalan Bun juga. Ya, Pak Niko, selamat bersenang-senang. Bersama Asalim. Buat apa ya di sana ya? Semoga lancar acaranya. Semoga bisa memberi inspirasi kepada para pengusaha sukses dunia dan akhirat. Pangkalan Bun, ya. Berarti pekan kemarin belum gabung ya, Bunda Hasna. Bunda Tika juga dari Pangkalan Bun. Baik, insya Allah kita lanjutkan materi yang kedua. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang rasa sayang yang harus lahir gitu ya. Karena mengikuti petunjuk dari Allah gitu ya. Udah tadi kan? Udah kan tadi doang. Nah, jadi rasa sayang itu tidak bisa sembarangan gitu ya. Secara fitrahnya memang kita punya rasa sayang kepada anak kita. Tapi bagaimana kita menyayangi mereka ini harus sesuai aturan dari pencipta kita. Nggak bisa sembarangan. Ya nggak apa-apa, dimatikan aja Pak. Takutnya nanti malah terputus-putus nggak maksimal. Nah, jadi rasa sayang harus tetap sesuai dengan aturan dari pencipta. Nah, kita mungkin sering ini ya, ada gerakan gitu ya, One Love, yang cukup populer waktu Piala Dunia terakhir kemarin di Qatar. Nah, mereka bilang rasa cinta ini ciptaan Tuhan, tapi cara penyalurannya suka-suka kita sebagai manusia, sehingga rasa cintanya jadi kemana-mana gitu ya, cinta kepada sesama jenis gitu ya, cintanya ya pokoknya ngaco lah gitu, nggak sesuai dari petunjuk pencipta. Nah, kita rasa sayang, rasa cinta kita kepada anak ini juga harus sesuai dengan petunjuk dari pencipta kita. Artinya pencipta kita Allah dan Nabi Muhammad juga sebagai Rasul kita telah memberi petunjuk anak kita ini harus diarahkan kemana. Alhamdulillah sudah bergabung lagi di sini ada Bang Agus dan Pak Al-Wahid. Insyaallah nanti bisa kita perkenalan yang lanjutnya ya setelah selesai materi. Nah, jadi rasa sayang harus sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, hari ini akan kita lanjutkan materi kedua. Materi ini sebelumnya judulnya apa sebelumnya? Role model, pasangan role model gitu ya. Nah, diganti sedikit judulnya menjadi parenting super sama dengan pasangan super. Jadi intinya adalah kalau kita mau bicara parenting, kalau kita mau mendidik anak kita dengan cara yang super, gitu ya,
maka orang tua, pasangan suami istri harus menjadi pasangan yang super. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke materi yang seperti biasa. Semoga tidak ada gangguan lagi gitu ya. Ya, gangguan sinyal kayaknya. Saya ya tadi keluar matinya. Semoga tidak ada gangguan apa ya? Bukan gangguan sih ya. Semoga tidak ada godaan lagi dari anak-anak sehingga Uminya terpaksa keluar duluan kemarin jadinya. Oke, kita share dulu materinya. Oke. Materi sudah terlihat ya? Masuk lagi. Oke, kalau gitu saya serahkan kepada Umi Hani untuk menyampaikan eh, materi parenting super dan sama dengan pasangan super. Kepada Umi Hani, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa sharing materi lagi. Semoga dilancarkan prosesnya sampai nanti selesai. Woro-woro dulu ya sama Kidos ya, biar bisa lebih kondusif. Nah, sekarang kita bahasan kita tentang parenting super sama dengan pasangan super. Kenapa begitu? Karena kalau pengen parentingnya itu berjalan dengan baik, maka pasangan juga harus solid, harus super di sini, harus sama semua secara visi, secara misi. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait itu, sehingga nanti keputusan apapun yang dibuat terkait pola asuh kepada anak-anak tidak akan rancu atau bisa bersinergi dan baik antara ayah dan bunda. Gitu juga anak-anak akan jadi bingung gitu ya. Mereka akan punya pegangan yang pasti gitu ya. Nah, siapa yang menjadi role model ketika kita melakukan parenting? Tentu yang terbaik sebagai uswatun hasanah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi, ini panutan kita. Tentu kita harus berkiblatnya ke sana ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, ayah dan bunda bisa menjadi role model, sementara kita sendiri punya banyak namanya manusia ya, punya banyak hilaf, punya banyak dosa. Nah, itu tetap harus menjadi role model bagi anak-anak. Bagaimana mewujudkan ini? Dari orang tua terhadap anak-anak itu harus muncul rasa sayang. Bagaimana kita mengasuh mereka? Tentu diasuh dengan pola asuh yang penuh kasih sayang. Nah, sementara dari anak kepada orang tua itu selain dengan rasa sayang, harus juga ada rasa percaya kepada orang tuanya, rasa hormat kepada orang tuanya, juga rasa kagum kepada orang tuanya. Nah, di sini letak ya pentingnya ketika anak sudah memiliki semua ini, sudah punya nilai ini terhadap orang tuanya, maka apa yang menjadi kelemahan kita sebagai seorang manusia itu akan dimaklumi anak. Oh, kalau misalnya ketika berpola asuh kita dan anak-anak, ketika kita mengasuh mereka, terus ternyata ada sisi kemanusiaan kita yang muncul, mereka bisa memaklumi itu gitu, karena seyogianya muncul rasa sayang dari anak-anak, rasa hormat dan kagum kepada orang tua, sehingga itu bisa dimaklumi. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadi role model bagi anak-anak kita? Bagaimana. Nah, yang pentingnya lagi, kenapa kita harus menjadi role model bagi anak-anak? Ini penting ya, perlu ditafakuri, perlu didalami gitu. Kenapa orang tuanya yang harus menjadi role model? Karena kita ini adalah orang terdekat untuk anak kita. Apakah parenting itu terkait dengan masa lalu atau untuk masa depan anak-anak kita? Mungkin pernah ada yang dengar
soal segitiga pendidikan, di mana ada, tapi yang saya bicarakan ini skalanya dunia ya, bukan skala lokal. Jadi menyeluruh kafah gitu. Di mana di situ orang tua akan bersinergi bersama masyarakat dan negara untuk membentuk pola asuh terhadap anak-anak. Nah, di mana letak sekolah dan guru? Ada di masyarakat. Nah, jadi ketika orang tua memberikan edukasi di rumah, ketika orang tua memberikan pendidikan mental misalnya terhadap anak-anaknya, nah ketika masyarakatnya siap maka akan bersinergi dengan baik. Nah, begitu juga nanti didukung oleh negara. Nah, bisa jadi gini, ada anak-anak yang sudah siap secara mental, atau sudah matang secara mental, sudah siap menikah misalnya, sudah siap menikah, sudah di usia yang balik. Menurut agama sudah boleh menikah dan dia pun sudah siap. Di lingkungan keluarganya sudah oke, orang tuanya sudah mengakses saya kalau dia mau menikah lebih dini gitu kan. Tapi masyarakat tidak bisa menerima, misalnya tidak teredukasi masyarakatnya kalau misalnya menikah usia dini itu dibilangnya Accident. disangkanya gitu, accident, hamil duluannya gitu kan. Terus atau gatel lah dibilangnya gitu kan, atau dibilangnya sesuatu hal-hal menurut mereka itu tidak wajar gitu. Nah, bagaimana ini akan terbentuk nantinya kalau misalnya ada visi yang tidak sama antara orang tua, masyarakat, apalagi tidak didukung dari negara dan kebijakan menikah di usia sekian gitu ya, tidak sesuai dengan Islam. Ini maka tidak akan terbentuk dengan baik di situ. Nah, sekarang kita bicara di skala orang tua dulu ya. Alhamdulillah Mbak Bunda Yayahnya masuk lagi. Perlunya kita sebagai orang tua untuk membentuk pola asuh yang baik, menjadi role model bagi anak-anak kita, sehingga parenting bisa berjalan dengan baik, maka kedua orang tua harus menjadi pasangan yang kompak. Yang kompak itu yang seperti apa? Memiliki visi keluarga yang sama. Jadi visi keluarga itu sebaiknya dibicarakan memang sebelum menikah. Tapi kalau misalnya baru bisa ngobrol lebih dalam setelah menikah, tidak masalah. Yang penting itu harus dipersiapkan. Nah, macam-macam ya visi keluarga ini. Ada misalnya visi keluarganya kehidupan akhiratnya, porsinya misalnya edukasi anak-anak untuk ke arah sana banyak gitu. Ada yang sekedarnya aja. Terus ada juga punya visi keluarga yang minim sampah misalnya gitu. Ada visi keluarga yang mereka suka traveling, misalnya ada visi keluarga yang mereka itu betul-betul suka kebersihan gitu. Ada visi keluarga yang fokus di makanan sehat. Ada visi keluarga macam-macam dan itu bisa aja di mix ya. Antara suami istri misalnya visi keluarganya memilih sendiri pengen ini, pengen misalnya pendidikan anak harus dengan akidah Islam yang kuat, dilanjutkan dengan pola asuh di rumah itu anak-anak harus disiplin terkait sampah juga, misalnya mereka punya pos-pos sampah gitu kan, jadi anak-anak diajarkan untuk teratur. Ada juga yang misalnya suka dengan hidroponik atau berkebun gitu, itu bisa saja. Yang penting itu apa yang menjadi visi bunda dan visi ayah itu selaras, sehingga mengedukasi kepada anak-anak itu enak gitu jatuhnya, sama. Nanya ke ayah begini jawabannya, nanya ke ibu juga begini, atau ke bunda juga begini. Jangan sampai misalnya visi keluarga di rumah diusahakan harus melakukan ibadah sunnah, misalnya duha tuh nggak boleh ketinggalan. Misalnya ayah punya visi gitu, ternyata bunda nggak sama, nanti anak nih jadinya goyang, dia nggak bisa nanti dapat tujuan seperti yang diharapkan. Jadi dibicarakan dulu antara pasangan ini, harus tahu dulu apa maunya sang ayah, apa maunya sang bunda, dicari di titik yang win to win solution ya. Jadi sama-sama menang, sama-sama yang arah yang lebih baik gitu. Berbagi peran pengasuhan. Berbagi peran pengasuhan ini
bisa dengan berbagai cara ya. Misalnya kalau misalnya di rumah yang lebih banyak ada di rumahnya Bunda, Bunda harus siap ketika harus berperan mengasuh anak. Terus ketika bundanya ada perlu misal keluar rumah, ayah harus siap di rumah. Ketika bersama anak-anak harus juga bisa mengambil peran asuh ini. Jangan sampai istilahnya sholat 5 waktu nih misalnya, udah visi keluarganya ini diterapkan mengedukasi anak-anak sholat 5 waktu nggak boleh kelewat. Ketika biasa bunda di rumah jalan, terus pas bundanya harus keluar rumah, di rumah ada ayah, itu tidak jalan gitu. Jangan sampai seperti itu. Tetap harus sesuai dengan visi bersama. Tetap harus ada poin-poin atau yang menjadi alarm-alarm di mana itu harus dijalankan gitu. Jangan sampai tidak gitu. Nah, di situ ya. Ini juga memerlukan komunikasi yang lancar. Komunikasi yang lancar antara suami istri ini penting banget. Karena kenapa? Ini akan membuka keterbukaan antar pasangan. Sehingga nanti ketika memegang anak, ketika mengasuh anak, apa yang menjadi problem atau apa yang menjadi suksesan misalnya dari anak itu akan sampai kepada keduanya. Jadi informasi itu sampai. Jangan sampai suami sama istri aja nggak sempat ngobrol gitu, nggak sempat cerita gitu. Ini penting banget ya, apalagi kalau misalnya suami istri itu bisa memiliki waktu di mana mereka bisa bercerita bersama. Misalnya sebelum tidur ya, deep talk gitu kan. Ceritalah tentang kegiatan sehari-hari gitu kan. Ceritalah sekilas. Kalau memang sekiranya tidak ada kesempatan, kan bisa WhatsApp-an ya. Kalau sekarang kan kayaknya banyak ya. Bisa WhatsApp, bisa via message, Facebook lah, IG lah, segala macam kan bisa. Jadi diusahakan kalau kami itu selalu ada ngobrol ya. Kalaupun misalnya suami lagi sibuk di luar gitu kan, saya membersamai anak-anak, ketika ada progres anak-anak baik itu yang menyenangkan atau tidak, biasanya saya laporan tuh, dan itu biasa laporannya via WhatsApp aja, karena kan kalau via telepon terkadang suami sedang sibuk ya, sedang rapat atau apa. Kalau mau via telepon harus kabarin dulu kan, bisa ditelepon, kalau enggak ya udah voice note kayak atau via WhatsApp kayak. Memang bukan hal yang penting banget, cuman khawatirnya ketika suami pulang itu udah ngeblank lagi gitu, pikirannya udah kemana-mana. Jadi pas masih fresh-freshnya biasanya langsung dikabarin, misalnya, si bayi udah bisa ini loh, udah bisa ngusilin uminya loh gitu kan. Cerita-cerita yang ringan-ringan aja. Dibilang penting mungkin nggak begitu penting, tapi ini membuka komunikasi biar lancar gitu. Jadi ketika kita ada problem, itu berat ataupun kecil, kita sanggup bercerita sama pasangan. Ketika ada masalah, berat atau kecil, itu kita bisa bicara sama pasangan. Ya, bisa dibilang stimulus-stimulus lah ya, untuk ke arahan yang lebih baik lagi. Jadi nanti kalau misalnya ada yang perlu diceritakan pun tidak akan sungkan lagi, bisa membuka diri gitu kan. Kadang ada juga kan yang semua di keep sendiri kan, sampai istrinya bingung atau pasangannya tuh bingung gitu. Itu kayaknya ada masalah deh. Kelihatannya sering sakit kepala, kelihatannya sering ngedrop, tapi pasangan sendiri nggak tahu ada apa gitu. Yang tahu itu emosinya lah yang muncul, misalnya ketika di rumah itu yang masalahnya nggak tahu, tapi yang kena imbasnya, misalnya kena omel lagi, baru pulang udah dicemburutin udah gitu, keluar emosi-emosinya, kena bentak lah, kena suara keras dikit, atau dimintain tolong tapi nadanya nggak enak. Ada apa sih sebenarnya gitu, atau cemberut sepanjang hari gitu, apa aku bikin salah ya. Itu kita menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita dapat jeleknya gitu kan, tapi kita nggak tahu ada masalah apa. Sementara pasangan sendiri kondisi yang kalut gitu, tapi dia nggak mau cerita, gimana mau nyari solusinya gitu, gimana kita bisa bantu gitu. Jadi ya komunikasi yang lancar ini penting ya, sangat penting. Udah istilahnya nggak bisa ditawar. Kalau ini memang harus lancar. Gimana caranya kalau memang nggak bisa lancar ya dipancing aja. Seenggaknya kalau bicara secara nge-spill langsung sulit, kan bisa dengan via catatan. Dan biasanya kalau misalnya lagi jutek nih sama pasangan nih, kadang-kadang malas ngomong kan. Nah, tuh
Kalau misalnya lagi berantem misalnya sama pasangan kan mau ngomong tuh males, lihat mukanya aja males gitu kan. Ya udah bisa lah kita bikin entah pakai surat kayak gitu ya, atau enggak tadi via WhatsApp itu bisa diketik gitu kan. Karena kita mengungkapkan secara langsung kayaknya males deh, nanti takutnya malah debat. Takutnya malah emosi lagi atau penerimaan yang berbeda atau mood kita yang nggak siap ketika dicemberutin lagi. Ya udah, bikinlah pakai diary ke ganti-gantian nulis boleh gitu kan, atau enggak via WhatsApp. Cuma memang kadang kalau via WhatsApp itu cara bacanya beda ya. Apalagi kalau lagi kitanya lagi jutek gitu, baca WhatsApp tuh kayaknya tuh emosi aja muncul di tulisan itu gitu kan. Jadi tambahin emot-emot gitu kan. Jadi ya pandai-pandai kita lah. Mau voice note apa pokoknya usahakan komunikasi dengan pasangan itu berjalan dengan lancar. Ini sepakat dalam aturan di rumah. Jadi suami istri itu harus sepakat dalam aturan di rumah. Suami sebagai pawam, istri sebagai manajer, itu perlu banget membicarakan aturan-aturan yang penting untuk diterapkan sama anak-anak. Misalnya gini, kalau pagi diusahakan ya nak, begitu azan subuh itu bangun. Jadi kalau itu sudah diterapkan, ya ayah dan bunda juga harus sama-sama bangun sebelum subuh. Pas subuh itu harus bangun juga. Jangan sampai anak-anak disuruh bangun, tapi ayahnya nggak bangun-bangun. Atau bundanya baring lagi. Gimana mau nempel sama anak-anak? Mereka aja ngeliatnya, lah ayah sama bunda aja tidur lagi. Sama bunda aja cuek-cuek tuh, cepet-cepet pergi ke masjid kayak sholat subuh gitu kan. Nanti tidak akan muncul yang namanya rasa kagum, rasa anak-anak itu menghargai kepada diri kita, nggak akan muncul nanti. Itu yang ada mereka menganggapnya nggak perlu kok ikutin aturan di rumah, orang ini sama ayah sama bunda aja cuek-cuek aja, katanya kita harus bangun kalau pas subuh, tapi mereka enggak gitu. Katanya kita harus segera ambil wudhu, tapi mereka tidur lagi tuh. Nanti kalau misalnya itu berlarut terus menerus, bisa jadi nanti apa yang menjadi omongan atau perintah dari ayah atau dari bundanya yang akan didengar lagi sama anak-anak. Nggak ada respect sama mereka, sama orang tua. Nggak akan mau dengar gitu lah. Ngomong aja sekarang kayak gitu, nanti nggak dikerjainnya kok. Apa juga kita nurut. Nah itu yang tidak mau ya, tidak mau, tidak, jangan sampai itu terjadi. Ayah dan bunda harus jadi sahabat yang akur dan mesra. Ini penting banget di depan anak-anak. Walaupun suami dan istri itu sedang marahan, sedang berantem, usahakan kalau depan anak-anak itu terlihat baik-baik saja. Ini kalau pengalaman aku sih ya, pernah sih kejadian misalnya kita lagi berantem tapi tetap anak-anak berusaha untuk baik-baik saja. Waktu itu anak kami masih satu anak umur 6 bulan ya, 6 bulan apa ya, 6 bulan ya, 1 tahun ya itu ya, Khadijah tuh masih nyusuin yang jelas ya, belum setahun, tapi nggak 6 bulan itu. Masih nyusuin, jadi karena berbagai macam habits ya, suami dan istri kan banyak ya, dia dibesarkan di keluarga seperti apa, aku seperti apa gitu kan, jadi terjadilah kehebohan gitu kan, ada yang tidak cocok gitu kan, masih nyusuin waktu itu. Tapi ketika kita berinteraksi dengan anak, kita biasa aja seolah tidak ada masalah. Begitu anak tidur itu pungung-pungungan gitu kan, nggak mau saling sapa. Kalau depan anak aku nyapa, uminya nyapa, bundanya nyapa, ayahnya juga nyapa juga gitu, nyapa anak kita. Cuman ketika anak tidur kita tidak memperlihatkan itu. Jadi perlu banget anak memandang orang tuanya sebagai pasangan yang harmonis. Karena menjadi role model kan, tentu harus menunjukkan sikap-sikap yang baik. Kita bukan yang munafik, tidak. Cuman kita tampakkan yang perlu ditampakkan saja. Nggak usah bikin anak merasa tidak nyaman di rumah, itu nggak perlu. Gitu. Dan menunjukkan kemesraan kita. Mesranya di batas mana? Di batas yang sewajarnya ya. Istilahnya terlihat intim ya, di batas yang anak-anak boleh lihat lah istilahnya gitu. Misalnya sekali-kali
bundanya dipeluk gitu, itu masih nggak apa-apa gitu kan. Jangan yang tanda kutip nanti mereka berpikirannya matangnya cepet kali, nanti mereka pengen nikah juga lah, nanti segala macam, makin pusing nanti kan. Jadi di batas kewajaran ya mesra di situ, itu kan bisa juga dengan panggilan-panggilan sayang, misalnya kan ayahnya manggil ke bundanya say gitu kan, atau bundanya manggil ke ayahnya kayak gitu. Bisa juga dengan panggilan-panggilan manis gitu kan. Saya kalau di rumah suami udah manggil nama, saya mikir dia lagi marah ya sama saya ya, atau lagi punya keinginan yang kuat gitu kalau udah manggil nama. Karena biasanya manggilnya saya gitu kan, kalau enggak manggil yang lain lah. Tapi kalau udah manggilnya nama, terus misalnya caranya tinggi sedikit nih, marah nih kayaknya, ada apa nih, sampai kayak segitunya gitu, dipanggil nama aja ngerasa kena marah atau kena tegur gitu. Kayak gitu ya. Gitu, karena bukan hal yang biasa gitu. Usahakan selalu jujur sama anak-anak, diusahakan selalu jujur. Jadi ya ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu hal karena terkendala, ya disampaikan gitu. Kayak misalnya nih, ketika kalau contoh yang paling gampang ya, biasanya anak-anak tuh kan lengket ya sama ibunya, sama bundanya. Nah, ketika bunda mau keluar rumah, terus memang dia tidak bisa membawa anaknya, itu disampaikan aja. Anak kami yang 3 tahun ini bisa saya tinggal begitu saja. Maksudnya gini, ketika saya ada pergi keluar, misalnya sehari itu, padahal sehari saya bisa beberapa kali keluar gitu. Tapi di rumah ada, kalau nggak ada ayahnya, ada kakaknya gitu. Terus sama yang kecil itu saya tinggal bilang gini aja, Zainab, Umi keluar sebentar ya. Umi mau ke kedai, Umi mau belanja dulu. Nanti habis itu Umi pulang lagi. Zainab di rumah aja ya. Ngangguk, dan melepas kita pergi dengan tenang. Bahkan ketika dia misalnya masih tidur, saya misalnya masih di luar ya, dia terbangun nih, karena dia masih tidur, karena apa ya, keluarnya cuma sebentar gitu kan, dikunci misalnya. Itu ketika saya pulang, misalnya dia sudah bangun, dia tidak akan menangis. Dia cuma guling-guling, kalau Uminya belum datang gitu, Uminya buka pintu langsung, Umi, gitu ya. Nggak nangis gitu, dia tahu kalau Uminya terpaksa keluar rumah itu hanya sebentar saja dan bukan untuk mengabaikan dia. Jadi dia tahu kalau dia itu dinanti bangunnya tuh. Jadi kalau ketika dia bangun terus belum ada kita di situ, tidak akan menangis, dia nunggu aja dia. Dia nunggu begitu mendengar Uminya masuk rumah langsung disambut. Jadi tidak sedang inap ya. Itu ya, kita pentingnya untuk malu lah sama cici dia. Jadi anak-anak itu karena kita jujur sama mereka itu muncul rasa percaya sama kita. Kita melakukan itu, mereka tahu pasti ada alasannya, bukan karena orang tua akan mengabaikan kami, tidak, tapi karena memang ada kendala yang tidak bisa membawa, misalnya tidak bisa melibatkan kami dalam kegiatannya orang tua itu, gitu. Kegiatannya ayah dan bunda gitu. Itu yang ininya. Sini mati. Sini mati. Gitu. Lengkap pakai ciput segala. Terus who's the boss? Nah, dalam rumah tangga juga, dalam rumah itu, anak itu perlu tahu ya, siapa yang memegang kendali tertinggi di rumah. Who's the boss? Bukan berarti kita ke anak itu menerapkan atasan dan bawahan, bukan. Tapi anak itu perlu tahu siapa yang perlu didengar, siapa yang perlu dikerjakan perintahnya, siapa yang perlu diutamakan. Nah itu. Jadi misalnya nih ketika ayah atau bunda menerapkan aturan, mereka tahu bahwa aturan harus diikuti gitu. Karena mereka segan gitu. Mereka tahu siapa bosnya di rumah. Gitu. Kadang memang terutama ya ini akan menjadi masalah kalau misalnya anak-anak kita adalah anak-anak yang dominan bako, eksistensinya tinggi ya, egoisnya tinggi gitu. Tapi si ayah dan bunda misalnya lembek di rumah, itu bisa jadi dikuasai tuh. Maksudnya dikuasai itu gimana? Anak akan, aku yang paling harus didulukan. Aku si raja. Jadi ayah dan bunda di rumah itu harus nurut apa kata aku.
Kita bukan sekali dua kali ya ketemu anak bakwa yang mencoba-coba, istilahnya anak-anak kita di rumah ini dengan bakwa yang tinggi mencoba-coba untuk mengatur ayahnya atau mengatur bundanya, atau menunjukkan bahwa aku loh yang suaranya lebih kuat gitu loh. Aku loh yang punya posisi yang lebih harus didengar gitu. Bukan berarti kita tidak mendengar omongan anak, enggak gitu kan. Tetapi harus tahu memposisikan diri ya. Ketika kita bilang anak-anak harus di rumah, ya di rumah gitu. Bukannya ketika kita bilang anak harus di rumah terus dia enggak, aku ikut gitu. Padahal kendala ya, kendala nggak bisa bawa dia gitu kan. Itu nggak seperti itu gitu. Jadi anak-anak itu memang harus tahu kalau kita bilang begini, mereka bisa menurutin apa kata orang tuanya gitu. Tahu siapa bosnya. Kakak, aku ikut. Nah ini ya, raja dan ratu di rumah. Ayahnya raja, bundanya ratu. Kayak dongeng kan ya, gitu kan. Nah, jadi walaupun ayah di rumah itu suami kita, di rumah itu sebagai kowam, pelindung di keluarga, terus ibu sebagai manajer, bukan berarti ketika di hadapan anak-anak itu, misalnya cuman ayahnya doang yang didengar sama anak, atau ibunya doang yang didengar sama anak, atau bundanya doang gitu kan. Enggak, tapi memang orang tua salah satu maksudnya anak-anak itu harus mendengarkan apa kata orang tuanya yang saat itu ada di rumah. Jadi ketika kalau bundanya ngomong begini, ya, berarti anaknya nurut gitu, seperti itu. Kalau ayahnya ngomong begini, nurut juga seperti itu. Dan di sini penting juga ya, kalau misalnya bundanya sudah punya rules, misalnya gini, hari itu anak-anak minta makan es krim misalnya. Udah gitu ternyata kondisinya mereka masih batuk pilek. Jadi bundanya keluarkanlah peraturan hari itu. Maaf ya kiddos gitu, sorry ya nak ya. Hari ini belum bisa makan es krim. Besok ya kalau udah lebih baik batuk pileknya, udah sehat, nggak batuk pilek lagi misalnya gitu. Terus ayahnya pulang kerja nih. Ayah pulang kerja, udah gitu anak yang pandai biasanya itu akan berusaha ya untuk mendapatkan apa yang jadi keinginannya. Nggak dapat sama bundanya, ayahnya pulang langsung ditanya, ayah, bolehkah makan es krim? Gitu kan. Terus ayahnya itu nggak ini misalnya, nggak nanya dulu, langsung mengiyakan aja. Nah ini yang harus jadi ini ya perhatian ya. Ayah itu wajib berkomunikasi dulu dengan bundanya kalau ada permintaan dari anak-anak, terutama dia baru pulang kerja, karena nggak tahu kondisi di rumah kan. Jangan sampai ketika ayahnya pulang, ayah boleh makan es krim, yuk kita beli es krim yuk, terus pergi bareng-bareng. Nanti si bundanya di rumah tidak akan didengar sama anak-anak, istilahnya gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau sama bunda nggak akan dikasih, sama ayah kan nanti dikasih loh gitu kan. Nggak sekata, nggak sevisi saya sama bunda itu. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Karena apalagi anaknya anak pinter ya, itu pasti nyari celah tuh. Anak-anak pinter semua. Kadang terjadi pembocilan di rumah yang bikin hilang potensi mereka itu. Ya, gitu. Jadi kalau anak-anak yang cerdas gitu, anak-anak yang pandai memanfaatkan situasi, itu akan seperti itu mereka gitu ya. Jadi pandai-pandailah orang tua kalau misalnya ada kejadian-kejadian itu, komunikasi dulu sama pasangannya. Kedip-kedipan kayak boleh bun gitu kan, boleh bun gitu, nanya dulu gitu kan. Jangan sampai ya itu jadi nanti nggak didengar sama anak-anak apa yang dibilang sama bundanya, karena ya itu dapat kata bunda nggak boleh, kata ayah boleh, jadi akhirnya sama ayah. Besok-besok nanti dia coba lagi tuh, besok-besok coba lagi kalau ada yang mereka pengen, terus nggak dapat akses dari bunda, coba ke ayah, atau nggak dapat dari ayah, coba ke bunda gitu ya. Anak-anak memang pintar kan, bersiasat. Disiplin pada aturan ya. Ada aja. Oh iya. Disiplin pada aturannya itu ya. Kalau rules-nya sudah diterapkan di rumah, ya semua orang rumah berarti harus mengikuti rules-nya. Misalnya, habis makan silahkan cuci piring sendiri ya. Cuci piring sendiri. Mau ayah, mau bunda, mau anak-anak gitu ya. Lakukanlah itu. Karena itu sudah menjadi rules-nya.
tunjukkanlah kedisiplinan kita. Gitu. Tegas bukan kasar ya. Beda ya. Bisa bedain ya yang tegas mana, yang kasar mana. Kalau tegas itu kita lebih ke konsisten ya, sesuai dengan rules-nya lah. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, bisa jadi harus ada efek komitmen yang tidak dipenuhi, misalnya ada efeknya nanti tuh, misalnya gitu kan. Oke, misalnya gini. Nah, satu hari itu, hari ini sebelum berangkat, usahakan mandi dulu ya. Gitu kan. Terus kalau nggak mandi gimana? Ya kalau nggak mandi, belum tentu diajak gitu kan. Ya udah, kalau memang ternyata dia nggak mau mandi juga, misalnya dengan alasan yang tidak syar'i misalnya ya, nggak mau mandinya, misalnya bukan karena dia lagi demam atau gimana gitu, nggak jadi diajak, berarti ya udah, berarti tidak jadi diajak. Gitu. Bukan berarti main kasar misalnya, kamu nih jadi mandi, dipukulin lah pantatnya gitu kan, ayo cepet mandi gitu kan, bawa-bawa sapu lidi gitu nyuruh anak mandi. Ya nggak usah kayak gitu juga kan, perlu juga kita dengan konsekuensi istilahnya gitu. Oke, konsekuensinya tidak. Kita sudah berkomitmen tadi yang mau dibawa pergi adalah yang mandi, yang tidak mandi konsekuensinya ditinggal. Nah, oke, tegas, bukan kasar. Ini udah. Oke, dilanjutin oleh ayah Bi. Oke, terima kasih Bunda Hani, Bunda Hani Siti Nur Aini sudah menyampaikan tadi terkait harus menjadi pasangan yang kompak, lalu menjadi pasangan yang memang dianggap sebagai penguasa di rumah gitu ya, jadi raja dan ratunya di rumah gitu. Nah, ini memang untuk memunculkan rasa hormat, rasa apa namanya, rasa percaya kepada orang tua. Nah, lalu kita sebagai orang tua juga punya kewajiban gitu ya, untuk memaksimalkan potensi diri kita. Jadi potensi diri ini seperti yang sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya, setiap manusia itu punya potensi akal, potensi hati, dan potensi jasmani. Nah, ini sebagai orang tua harus bisa memaksimalkan ketiga potensi ini. Seperti apa? Potensi akal yang pertama itu adalah memaksimalkan proses berpikir. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengenal cara berpikir yang benar, sehingga kita mampu mengarahkan dan mendidik anak-anak kita dengan benar juga. Dan ini penting ya, kenapa? Karena salah satu yang hilang saat ini gitu ya, di kebanyakan orang gitu, di masyarakat, atau lebih spesifiknya mungkin di umat muslim, adalah kemampuan berpikir dengan baik dan benar. Nah, ini yang banyak yang hilang. Apa makna berpikir yang baik dan benar ini? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mana akan dikasih bocoran sedikit gitu ya. Berpikir yang benar itu adalah harus bisa memahami fakta secara benar, itu intinya. Nah, kadang sekarang ini fakta tidak dipahami secara benar, tapi sudah mengambil kesimpulan atau tidak ada berpikirnya, hanya ikut kesimpulan orang lain. Nah, ini yang bahaya, dan apalagi kalau hal tersebut kita contohkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang juga malas berpikir gitu. Ketika malas berpikir, ya artinya jalan hidupnya akan ditentukan oleh orang lain. Dia hanya akan ikut-ikut apa kata orang, dia langsung ikut saja. Nah, ini kan yang ingin kita hindari, anak kita jadi orang yang ikut-ikut saja kepada orang lain, hanya menjadi follower. Pembebek. Sementara kita pengen anak kita menjadi seorang leader. Nah, gimana dia mau menjadi leader? Iya. Gimana anak kita menjadi seorang leader, sementara cara berpikir adalah cara berpikir follower. Nah, ini yang kita sangat hindari gitu ya. Jadi proses berpikir orang tua harus paham, anak juga harus kita pahamkan cara berpikir yang benar. Lalu akidah akliyah. Akidah akliyah ini maknanya adalah akidah yang dicapai melalui proses berpikir. Nah, ini juga menjadi salah satu utamaan potensi akal. Apakah akidah melalui potensi akal? Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut juga di pertemuan selanjutnya. Cuma sebagai contoh bisa merenungi nanti bagaimana Nabi Ibrahim gitu ya,
proses berpikir beliau mengantarkan kepada ada sesuatu yang lain yang terlihat di dunia ini yang menciptakan dan mengatur seluruh isi dunia. Nah, itu contoh akidah akliyah. Jadi gimana keyakinan akan adanya pencipta itu lahir dari proses berpikir. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di level kedua insya Allah. Lalu saksiyah akliyah, kepribadian yang lahir dari pembentukan proses berpikir tadi. Nah, jadi nanti ada saksiyah akliyah, ada saksiyah nafsiyah. Nah, inilah nanti kedua saksiyah inilah yang akan nanti membentuk saksiyah Islamiyah, kepribadian Islami. Itu akan kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan level kedua, insya Allah. Lalu ada yang terakhir, terkait potensi akal adalah bahasa-bahasa akliyah. Nah, ini bahasa-bahasa yang memahamkan akal secara logis, gitu. Jadi memahamkan secara logika. Nah, ini maka di sini butuh kemampuan memahami fakta secara benar. Jadi kita mau, anak kan suka bertanya gitu ya, kalau yang populer gitu ya, yang suka dibahas di parenting itu, bagaimana menjawab pertanyaan anak, dari mana bayi berasal? Nah, gitu kan, kadang orang tuh kebingungan tuh bahasanya kayak gimana. Nah, sebenarnya kalau kita jelaskan secara logika saja, itu bisa sebenarnya, tanpa harus menggunakan kata-kata yang vulgar. Itu bisa kita jelaskan, bukan hanya secara fisikalnya, tapi juga bisa kita kaitkan kepada penciptanya juga. Gitu. Nah, ini bisa kita jelaskan secara akal kita. Nah, ini nanti seperti apa? Ini butuh penjelasan yang lebih panjang. Kalau kemarin kita bahasa akiliyah ini 1 harian full ya. Jadi nggak bisa dalam pertemuan sih kan. Jadi ini lebih ke perkenalan dulu saja bahwa kita tuh punya kewajiban untuk memaksimalkan potensi akal kita. Kalau selama ini akal kita hanya digunakan untuk menyimpan, otak kita hanya digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, informasi ini butuh diolah. Itulah yang namanya proses akal. Dan kalau selama ini kita berpikirnya tidak dengan fakta yang benar, ini harus kita perbaiki. Gitu. Jadi kita harus memahami fakta secara benar. Contoh sekarang ini yang lagi rame ya, semua juga pasti dengar beritanya, perang Israel dengan Palestina. Nah, banyak yang berkomentar tanpa memahami fakta secara benar. Gitu. Ada yang bilang, ini bukan perang agama. Ya faktanya, Israel datang ke Palestina itu karena dorongan agama. Bagaimana kita mau mengatakan ini bukan perang agama? Dengan alasan-alasan, kan itu bukan cuma orang Islam yang diserang sana, ada orang Kristen juga, ada orang Yahudi juga di sana. Tapi faktanya, Yahudi Zionis itu datang ke tanah Palestina, berniat menguasai tanah Palestina itu karena dorongan agama. Nah, fakta-fakta ini yang banyak orang yang belum paham, belum mengetahui. Nah, tanah gitu. yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan. Lalu tanah yang dijanjikan statusnya sekarang apa? Ini butuh pemahaman fakta yang benar. Nah, seperti itu. Jadi kemarin alhamdulillah sempat ngajak bocil-bocil gitu ya, sama yang sudah mulai prabalik juga ikut aksi membela Palestina. Nah, sambil di jalan jelaskan gitu sejarah singkatnya. Dan mereka mulai memahami, oh ternyata begitu kejadiannya. Jadi ini harus kita sampaikan fakta-faktanya secara lengkap. Nah, ini potensi akal manusia. Lalu potensi hati. Nah, ini yang menjadi fokus di parenting kita level 1 ini. Bagaimana manusia itu harus paham cara kerja hati. Hati itu apa sih? Tempat kita merasa gitu. Ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Hati itu tempat perasaan lahirnya perasaan-perasaan. Ada perasaan nanti perasaan ingin memiliki, ada perasaan marah, perasaan sayang, dan macam-macam. Nah, kembali bahwa hati ini adalah ciptaan Allah. Allah yang telah menciptakan hati, ditanamkan kepada diri manusia. Ini kita bicara hatinya bukan organ hati ya, beda sama kayak akal. Akal tuh organnya tidak ada organ otak, akal tuh proses berpikirnya. Hati juga bukan organ hati yang memfilter kotoran tadi, bukan, tapi hati itu perasaan, itu kalbu, nah, gitu ya. Jadi dia bukan organ, tapi adalah sebuah apa yang namanya ya, sebuah proses kerja gitu. Proses kerja hati itu ada nanti gimana cara kerjanya, ada hasil dari proses kerjanya, dan itu bisa dikelola. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih dalam pada pertemuan minggu depan. Judulnya parenting super hati super.
Nah, kalau judul sebelumnya itu mengenal cara kerja hati. Nah, dengan mengenal cara kerja hati inilah nanti kita sebagai suami istri juga bisa saling lebih paham. Oh, ternyata hati istriku ini bekerjanya begini. Udah, jangan dipaksa dengan cara yang lain. Gitu. Oh, ternyata suami itu begini, ya, gitu. Ya udah, gitu aja. Gitu. Terkait wilayah dibesarkan juga bisa ya, tapi orang Bandung bisa nggak gitu, dirubah? Bisa. Sumatera. Dengan cara apa? Bagian dari hati juga nanti. Gimana cara merubahnya? Gitu. Hati yang lembut, hati yang keras. Enak aja. Dia keras. Nah, dan juga nanti kita bisa mengenal anak-anak kita nih, kecenderungan hatinya kemana. Gitu. Cenderungnya itu pengen tampil, semangat tampil, pede untuk tampil, atau lebih semangat untuk membahagiakan orang tuanya tanpa dia harus tampil gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam insya Allah pekan depan. Lalu ada saksiah, nasiah juga, kepribadian yang lahir dari hati tadi, perasaan-perasaan tadi, kecenderungan-kecenderungan tadi. Ini akan kita bahas lebih lanjut di level kedua insya Allah. Lalu ada bahasa-bahasa nasiah. Nah, ini bahasa-bahasa motivasi yang sifatnya kita kaitkan kepada kabar baik dari Allah dan Rasul. Bisyarah dari Allah dan Rasul. Jadi kenapa harus sholat? Nanti dapat pahala nak, bisa masuk surga. Gitu. Nah, itu contoh-contoh sederhana dari bahasa nasiah. Gitu. Kenapa harus sayang pada orang tua? Ya iya dong. Akliyahnya bisa kita jelaskan. Nah, adik lahir dari kedua orang tua. Nah, kalau sayang pada orang tua, nanti bisa kita kumpul di surga. Nah, itu nasiahnya. Nah, surga itu apa? Nah, kita jelaskan. Menjelaskan surga itu bisa dengan akliyah. Coba adik pernah melihat kebun yang paling indah di mana? Nah, surga itu 10 kali lipat lebih indah daripada itu. Oke, sudah ada masuk pertanyaan ya. Nah, kita selesaikan dulu materinya. Nah, insya Allah nanti akan kita jawab. Nah, itu contoh-contoh bahasa nasiah. Ini akan kita bahas lebih lanjut juga nanti di level kedua. Karena dibahas sekarang pasti nggak akan cukup waktunya. Nah, ini terkait potensi hati. Ya. Lalu potensi jasmani. Nah, jadi untuk potensi jasmani ini orang tua harus ya gitu ya bisa menjaga fisik dengan baik supaya bisa nemanin tumbuh kembang anak. Kalau orang tua yang sakit-sakitan kan repot gitu. Dan anak juga kita jaga tumbuh kembangnya dengan jasmani yang baik atau fisik yang baik. Akhirnya ini nanti keterkaitannya sama sumber asupannya, makannya gitu ya. Ini nanti terkaitnya ke sana. Termasuk orang tua juga harus serba bisa di depan anak gitu. Karena kan mau jadi role model, mau jadi orang yang dikagumi gitu. Jadi kalau anak bertanya, "Tapi bisa gambar ini?" Bisa. Gitu. Nah, kalau apinya memang tukang gambar. Istri masalah uminya nggak pandai gambar. Buka Google. Tapi ketika ditanya, Umi bisa bikin gambar ini? Jawabannya adalah bisa. Buka dulu YouTube. Buka dulu tutorial cara bikin gambar ini. Kita belajar bareng. Jadi, orang tua tuh harus sudah bisa di depan anaknya. Gitu. Bisa main bola, bisa apalagi manjat-manjat, gitu, bisa pokoknya harus terlihat serba bisa. Semaksimal mungkin kita tunjukin orang tua ini serba bisa. Jadi bahas lagi. Jadi anak tuh kagum gitu orang tua. Bikin ini bisa, main ini bisa gitu. Apalagi kalau masih kecil-kecil kan enak ya kita bikin mereka kagum tuh kan lomba lari misalnya kan pasti menang gitu lomba lari mana gitu. Mendongeng. Atau mendongeng segala macam gitu. Jadi bagaimana kita memaksimalkan jasmani kita, fisik kita untuk melayani anak kita, menemani mereka bermain, mendampingi tumbuh kembang mereka. Nah, yang terakhir untuk menjadi seorang pasangan yang super gitu ya. Ini juga menjadi kewajiban kita untuk membangun karakter diri kita. Nah, ini yang dari KU pasti kenal ya. Ini memang saya ambil dari materi Khairumah, sekolah Khairumah, Al-Bi'ah KU. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita terapkan untuk anak kita dan di rumah juga orang tuanya untuk membangun karakter diri. Apa Al-Bi'ah KU ini? Yang pertama adalah Al-Quran, bacaan dan amalanku. Kenapa harus Al-Quran? Ini sebagian besar sudah kita jelaskan ya minggu kemarin bahwa Allah itu telah menjadikan orang-orang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka harus kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan dan amalan di rumah.
Karena sesuai dengan tujuan dari Allah dan Rasul tadi terkait pendidikan anak-anak kita. Maka di rumah harus rutin nih ada bacaan Al-Quran dan isinya kita amalkan, bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan. Yang mana yang diamalkan? Sebisa mungkin semuanya, bukan hanya sebagian-sebagian. Jadi silahkan dicek lagi Al-Quran isinya apa saja gitu ya. Di sana ada perintah puasa, ada perintah haji, kita coba amalkan. Ada perintah berbuat baik pada orang tua, kita coba amalkan semuanya. Nah, banyak lagi ya sana di Al-Quran itu sangat banyak sekali perintah-perintah. Coba diamalkan semuanya. Nah, sebelum masuk ini, kita juga sudah pernah coba cari ya. Ternyata memang Al-Quran ini memang kenapa harus tahfiz gitu ya? Kenapa harus ada program tahfiz? Jadi secara penelitiannya sudah dibuktikan tahfiz itu meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan anak. Jadi kalau memang pengen anak kita cerdas, konsentrasinya bagus, tinggi, ya memang dengan Al-Quran. Nggak perlu lagi kita cari ilmu-ilmu dari Barat gitu ya. Islam itu sudah menyediakan, agama kita yang kita tumbuh besar dengan agama itu sudah menyediakan. Hanya kadang kita saja yang tidak familiar dengan itu. Nggak cari tahu. Nah, faktanya nggak lengkap, jadi kan. Nah, tapi ketika kita mencari tahu faktanya secara benar, ternyata Al-Quran itu sudah menjadi bacaan terbaik, menjadi yang didengar terbaik untuk anak juga. Gitu. Jadi kalau anak mendengar adalah pendengaran yang terbaik bagi mereka, dan ini membentuk kecerdasan mereka. Dan bukannya kecerdasan juga membentuk hati mereka juga. Gitu. Mereka akan jadi lebih lembut, gitu, lebih gampang mendengar orang tua dan segala macam. Dan juga bisa lebih sehat dengan bacaan Al-Quran. Nah, jadi benefitnya, jadi kalau masih bicara benefit ya, gitu, masih bicara manfaatnya luar biasa. Gitu. Tapi kalau bisa kita sudah lebih jauh lagi daripada hanya sekadar benefit, tapi ini adalah ketaatan. Karena apa? Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran ini memang untuk menjadi bagian dari hidup kita. Gitu. Rasul telah mengatakan, siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan adalah yang terbaik di antara manusia. Makanya memang harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua dari Al-Bihaqau adalah bersih diri dan lingkunganku. Nah ini kita ajarkan, dan bukan cuma diajarkan tapi juga dicontohkan gitu ya. Kalau bersih kan enak ya, anak-anak juga tumbuh sehat di lingkungan yang bersih, gitu. Terus anak-anak juga terbiasa menjaga kebersihan. Gitu. Bisa berkarya juga enak gitu. Mau ngapa-ngapain tuh lega gitu ya, rumah tuh bersih, lapang. Gitu. Kalau rumah berserak sampah tuh kan rasa sempit rumah tuh gitu ya. Mau ngapa-ngapain tuh jalan nginjak sampah terus, itu pasti nggak enak gitu. Nah, jadi kalau rumah bersih, bukan hanya diri sendiri saja, tapi juga lingkungan juga harus bersih. Nah ini harus kita bisa menjadi bagian dari visi tadi. Ini bisa kita ajarkan kepada anak kita dan kita contohkan kepada anak kita. Lalu ibadah sepanjang hayatku. Al-bi'ah, B-I, ibadah sepanjang hayatku. Nah, ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi tidak ada kata sudah terlalu tua untuk ibadah, apalagi untuk belajar. Karena belajar juga adalah bagian dari ibadah. Mempelajari Islam adalah bagian dari ibadah. Nah, jadi tidak ada istilah sudah ketuaan untuk belajar. Jadi kita ibadah sampai memang ajal kita nanti gitu. Ibadahnya apa saja? Baik ibadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, itu juga ibadah dengan semua manusia apa? Menjaga aurat, bermuamalah, apalagi masalah waris, masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu semua ketika kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasul, itu semua adalah ibadah. Nah, insya Allah akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan depan ya. Nah, yang termasuk ibadah ini apa saja. Lalu ahsan, perkataan dan perbuatan kau. Nah, ini juga menjadi contoh penting. Ini wajib banget lah pokoknya kalau mau kita tekankan kepada anak-anak untuk berkata ahsan dan berbuat ahsan. Nah, ini alhamdulillah kalau di sekolah KU ini sudah disupport sekali ya. Dan ini tinggal di rumah kita biasakan lagi. Dan anak kalau sudah terbiasa berkata dan berbuat ahsan, orang tua juga enak dengarnya gitu. Ataupun kalau misalnya anak belajar kata-kata yang jelek di luar, itu gampang kita mengarahkannya. Gitu. Nyaring sendiri. Dan mereka nanti akan menyaring sendiri. Kalau sudah tahu,
itu kata-kata yang jelek, gitu. Nggak boleh harusnya kamu berkata seperti itu. Bahkan anak bisa nanti menyampaikan ke teman-temannya yang lain, itu nggak boleh berkata seperti itu tidak ahsan. Perkataan yang baik. Nah, yang baiknya juga standarnya dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi tetap standarnya selalu ke sana. Lalu halalan, toiban, makanan dan minumanku. Nah ini juga berkaitan kalau benefit kesehatan, tapi kalau ketaatan ini terkait sama apa namanya pahala dan dosa. Dan juga ini nanti akan nyambung juga sama materi selanjutnya. Kalau makanan kita tidak halal, ini juga akan nanti apa namanya merusak hati anak kita gitu. Ketika hati anak rusak, dia akan cenderung kepada kemaksiatan. Sama kita juga orang tua. Kalau yang kita makan tuh bukan yang halal gitu ya. Mungkin zatnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Ini kita harus hati-hati sebagai, apalagi sebagai seorang ayah ya, sebagai pencari nafkah. Jangan sampai kita membawa harta haram ke rumah, lalu dipakai untuk beli makanan, dan makanan dimakan oleh anak kita. Nah, saya punya cerita, tapi walaupun sebenarnya nggak tepat-tepat banget gitu ya, apa namanya, solusinya gitu ya. Jadi waktu udah nikah waktu itu ya, Khadijah udah lahir, anak pertama, dapat proyek dari kampus. Nah ini yang nawarin proyeknya teman-teman seangkatan yang asisten dosen, proyeknya dari dosen. Proyek apa waktu itu? Apa namanya, nge-scan hasil ujian CPNS. Nge-scan hasil ujian CPNS. Iya, ya. Di hotel waktu itu. Jadi nginap di hotel. Oh semangat dong, gitu kan. Kerja ringan, dapat duit, gitu kan. Ramai itu yang ikut. Ramai yang ikut, teman-teman satu angkatan. Nah, udah, kami masuk ke hotel. Satu kamar itu satu tim, sekitar 3-4 orang satu kamar. Di sana sudah disiapkan peralatannya, scannernya, komputernya, dan segala macam. Lalu pas lagi kerja, masuk lembaran-lembaran jawaban, lagi nge-scan, tiba-tiba ada yang ngetok, ngasih satu teman juga, satu angkatan. Kenapa? Gitu kan. Ada jawabannya si ini nggak? Ya, kita masih polosnya waktu itu kan, masih percaya aja nih, pokoknya lagi kerja nih. Gitu. Kita cariin, ada nih, kita sini dulu, diambil. Lagi nggak ada curiga apa-apa gitu. Terus pasti balikin, mulai curiga, dicek lagi, kok kayaknya jawabannya berubah ya, gitu kan. Kayaknya bukan ini dari jawabannya gitu. Ada tanda-tanda bekas dirubah lah gitu. Atau ada yang sudah tadi awalnya di scan, kita coba scan lagi, ternyata memang benar berubah. Jadi, ternyata ada kecurangan nih terjadi. Gitu kan. Nah, kita lah udah mulai gelisah lah tuh kan. Ternyata nih duitnya nih nggak halal yang ini gitu kan. Nah, pas gajian tetap diterima karena waktu itu ya itulah masih ilmunya masih secukupnya lah waktu itu kan, tetap diterima. Tapi bahasa itu gini, kalau kemarin menyimpan dompet tuh di saku celana belakang itu bagian kanan, ini simpan di saku belakang kiri gitu, jadi nggak dicampur. Terus nggak dibelikan makanan, dibelikan barang dia apa? Pokoknya tetap diterima tapi dibelikan sesuatu lah gitu, tapi bukan dibelikan makanan gitu, karena sudah paham kalau dibelikan makanan itu akan merusak hati anak. Tapi ya sebenarnya sama saja sebenarnya mau dibelikan makanan juga dibelikan tentu saja pakai harta haram sebenarnya gitu. Dan dari situ udah kapok mau terima proyek-proyekan lagi dari dosen juga gitu. Padahal ya mau dibilang easy money lah itu kalau ikut dosen itu, karena dosen itu terus-terusan dapat proyek kan, easy money lah gitu. Cuman karena ada hal yang cacat tadi akhirnya ya nggak mau lagi karena khawatir memberi makan anak dengan harta haram. Seperti itulah pengalamannya. Sebenarnya nggak apa ya, ringan sebenarnya, kita juga nggak mencuri sebenarnya gitu. Ya mencuri juga sih, mencuri kesempatan orang lain. Yang dosa sebetulnya ya. Ya kalau terlibat ya sama lah gitu. Nah, akhirnya itu kita tinggalkan. Cari aman ya, Sobat. Oke, gitu makanan halalan, toiban, makanan, minuman. Nah, materi kita terakhir, inilah pasangan orang tua super yang kompak, disayang, dipercaya, dihormati, dan dikagumi oleh anak. Karena ini menjadi bekal lah untuk kita. Anak itu benar-benar apa yang kita katakan. Seperti disampaikan di awal sama istri, kita ini nggak sempurna gitu. Suami istri itu nggak sempurna. Kita pasti banyak kekurangan. Bahkan apa yang tadi kami sampaikan juga itu sebenarnya belum 100% juga bisa kita laksanakan gitu. Masih belajar juga untuk menatanya lagi, membiasakannya, mengistiqomahkannya gitu. Tapi ketika anak-anak itu memang sudah percaya sama orang tuanya gitu, mereka juga ketika melihat orang tuanya masih ada kekurangan,
ya santai aja gitu. Jadi ada sekali-sekali kita disindir juga ya pas mereka yuk hafalan yuk gitu kan, terus mereka nyindir tapi hafalannya berapa. Udah berapa juz? Tapi Udah hafalannya berapa juz surah? gitu kan. Ya kesindir juga gitu kan, cuman tapi mereka bukan dijadikan alasan menolak gitu. Jadi untuk gangguin bapaknya aja gitu, canda-candain bapaknya gitu. Mereka tetap lanjut untuk tahfiznya tetap mereka lakukan gitu. Karena memang mereka sudah punya alasan yang tepat lah di sana, bukannya karena disuruh orang tuanya. Oke, alhamdulillah itu materinya untuk Pertanyaan tadi. ya, sini sudah ada pertanyaan ya. Sebentar sebelum masuk pertanyaan, sudah ada masuk lagi Bu Susi Dari mana? Binsos. Barusan tadi ada yang keluar barusan deh. Binsos, sebentar. Nanti tanya. Bunda Nabila, terus ini Ustazah Jasni ya. Oke, alhamdulillah tadi sudah banyak yang gabung juga. Jadi kayaknya ada yang barusan terlempar keluar lagi. Ini sudah ada pertanyaan dari Bunda Rahmawati. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, bagaimana menjaga kekompakan pada anak dengan refleksi kekompakan pada orang tuanya dengan beberapa tingkat usia yang kadang-kadang masih suka berantem. Jazakumullah khair. Nah, silakan. Seru. Ini terkait dengan rivalry sibling. Jadi bisa dibilang ada antara saudara itu, kakak beradik itu biasanya ada persaingan ya. Ada persaingan sehingga biasanya mereka jadi nggak kompak. Sebetulnya menanganin ini itu bisa dibilang perlunya curahan kasih sayang dari ayah dan bunda dengan porsi yang sesuai untuk masing-masing anak ya. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan pendekatan secara personal ke setiap anak-anak kita. Jadi ketika misalnya nih, ketika kita kita punya anak misalnya 3 nih, kita belikan anak yang tengah misalnya, karena dia butuh baju baru, kita belikan baju baru. Nah, gimana caranya biar anak yang pertama sama anak yang ketiga tidak cemburu? Karena kan repot ya, misalnya budgetnya cuma ada buat satu yang butuh baju. Ternyata karena cemburu jadi harus beli 3, itu kan sesuatu yang tidak pada tempatnya ya istilahnya gitu. Tapi anak-anak kan kalau nggak dipenuhin misalnya dia jadi cemburu sosial, menganggap bahwa anak yang kedua lebih disayangi daripada yang lainnya. Nah ini yang kita hindari, kita jangan sampai anak-anak menganggap bahwa kita lebih sayang pada salah satu anak daripada selain mereka gitu, selain anak yang cemburu ini. Nah gimana caranya biar tidak terjadi sibling rivalry ini atau kecemburuan sosial dari anak-anak terhadap saudaranya. Mengatasi ini sebenarnya mudah gampang ya. Artinya gini, ketika anak-anak itu memiliki potensi yang keluar dari dirinya yang sedikit mengganggu kita, misalnya gitu ya. Misalnya gini, kok tumben ya anak yang si A kok jadi lebih rewel ya, atau kok jadi lebih cengeng ya, bahasanya kan sebenarnya cengeng sebenarnya dihindari ya, atau lebih sensitif untuk menangis. Itu kenapa? Lebih minta diperhatikan, itu kenapa? Itu bisa jadi dia melakukan itu karena dia butuh curahan kasih sayang yang lebih pada saat itu. Jadi perhatiin aja Bunda, ketika anak kita ada di rumah sedang ngumpul sama-sama, kalau misalnya sudah mulai ada anak yang bertingkah sedikit mengganggu istilahnya karena potensi yang muncul itu ya, dalam artian gini, kok kayaknya lebih manja dari biasanya, itu memang dia butuh perhatian ya. Nah, kita bisa siasatinya dengan membawa anak yang sedang menunjukkan potensinya tersebut untuk melewatkan waktu atau membersamai dia berdua saja. Boleh dengan ayahnya atau boleh dengan bundanya, atau kalau perlu dengan keduanya juga bisa. Pokoknya jadikan dia merasakan bahwa dia adalah anak yang
disayang di keluarga. Atau bisa dibilang kalau kita ke setiap anak ketika kita bawa jalan kita bilang dia anak kesayangan ya. Ini anak kesayangan Umi, kita pergi jalan yuk, mau kemana? Padahal setiap anak digituin ya. Lama-lama anak-anak juga tahu tuh, Umi tuh bilang kayak gitu karena sama kami aja gitu kan. Karena lagi sama kita gitu. Nggak masalah, yang penting dia merasakan bahwa dia itu disayang sama uminya, sama bundanya, atau sama ayahnya. Jadi full perhatian itu pada saat berdua sama dia untuk dia. Nah, bisa jadi kita melakukan itu misalnya me time-nya sama anak itu bisa jadi ketika kita bawa jalan dia, bisa. Pokoknya tersedia waktu yang berkualitas hanya dengan dia saja. Dan setiap anak perlu diperlakukan seperti itu, hanya dengan dia saja si A, hanya dengan dia saja si B, hanya dengan dia saja si C. Cuman bentuk lebih mudahnya, yang mana yang lebih bertingkah itu biasanya yang kita comot ya. Yang ini berarti atau yang mana jadi pendiam banget di luar kebiasaan. Kadang ada anak yang kayak kita nih sekarang yang 10 tahun nih kayaknya lebih kalem. Cuman ditengok kok sekarang dia kalemnya tuh kayak yang rasa apakah dia ngerasa kurang diperhatiin ya, kita ajak ngobrol, kita bawa jalan gitu. Itu macam-macam sih Bunda, bisa kita bawa yang sederhana aja, nongkrong makan es krim doang gitu ya, sambil diajak ngobrol. Tapi jadi istilahnya kita punya misi ketika bawa dia jalan itu, nggak cuman jajanin doang, nggak cuman menghabiskan waktu sama dia doang, tapi kita menggali informasi darinya. Dalam artian apa? Kita cari tahu sebetulnya apa yang dia rasakan. Misalnya ngobrol nih, makan es krim lah. Gimana sekarang di sekolah? Nah, nyeritain misalnya di sekolahnya apa yang sedang dia rasakan di sekolah. Atau kita dengar rumor-rumor nih di sekolah nih, karena anak-anak ini udah mulai balik, misalnya udah mulai mumayis ya. Kayaknya ada kabar-kabar nih gitu kan. Ya udah deketin aja, bawa jalan, bawa jalannya mau dibelikan makan, mau dibelikan hadiah, mau diajak ngobrolnya di rumah pun boleh diajak ngobrolnya. Tapi usahakan ketika ngobrol itu memang dalam kondisi yang hanya berdua saja. Ketika bedtime gitu kan, yang lain udah tidur, dia belum, kita ajak ngobrol. Sebelumnya dibahagiakan dulu. Macam-macam cara sebenarnya untuk membentuk me time ini. Membentuk kepercayaan pada anak bahwa dia adalah pribadi yang disayang di keluarga. Jangan sampai dia merasa dia tersisihkan dari yang lain. Kalau contoh yang paling jelas banget nih ya, kalau misalnya bundanya baru punya anak yang kecil lagi, baru lahiran misalnya. Ini paling jelas nih kelihatan ya. Ketika kita pengen membentuk misalnya kekompakan di anak, di mana misalnya anak pertama, anak kedua, pengennya kita itu menyayangi anak yang ada di dalam perut kita, calon adiknya. Itu bisa kita bentuk dengan mengajak mereka untuk terlibat ketika mengasuh bayi waktu masih dalam perut, masih dalam bentuk janin, itu udah kita ajak. Kalau saya memang gitu ya, jadi ketika saya udah muntah-muntah pun, baru dalam fase yang beberapa bulan pertama hamil, saya sudah melibatkan anak-anak untuk berkontribusi menyayangi janin yang ada di dalam perut saya. Padahal yang bawa janin itu kan kita ya, tapi kita pengen mereka sayang sama adiknya nanti. Jadi kita libatkan mereka. Caranya gimana? Misalnya nih kita lagi muntah-muntah gitu kan, ada kakak yang sudah pandai misalnya bikin teh manis atau bisa bawakan air minum hangat gitu. Kak, kayaknya adik di perut nih ini deh kak, dingin atau apa ya? Uminya kok muntah-muntah terus. Boleh kakak bantukan Umi bawakan minum air putih hangat? Bisa gitu. Atau boleh kakak adik bawakan permen yang itu tuh di situ di meja gitu. Biar uminya nggak muntah-muntah terus. Kasihan kan adanya kalau umi muntah-muntah terus, pasti dia nggak nyaman dalam perut umi, misalnya kayak gitu. Nah gitu juga misalnya lagi tiduran perutnya udah besar gitu kan, disayang-sayang, kakak lihat tadi nendang-nendang gitu. Nah itu sudah mulai ya nanti terbentuk bonding antara sibling, antara kakak beradik. Apalagi kalau misalnya nanti adanya sudah lahir, adanya sudah lahir bisa kita inikan lagi, bisa kita perhatikan lebih dalam lagi. Nah, selain itu,
ketika anak sudah lahir, yang bayi ini sudah lahir, jangan lupa untuk memperhatikan kakaknya, terutama yang pengais bungsu biasanya, yang dulunya bungsu kan nggak bungsu lagi nih, karena ada adik baru. Nah, ini butuh ekstra perhatian. Pasti bundanya itu sibuk dengan anak yang baru lahir, menyusuinya lah, menemani tidur lah, mengganti popok lah, pasti banyak di situ. Nah, peran ayah di sini penting banget. Ketika bunda sibuk dengan anak yang baru lahir, ayah misalnya bantu mandikan ya, bantu mandikan bayi. Nah setelah itu siap, jangan lupa untuk memberikan perhatian lebih pada bungsu yang gak jadi tadi, kakaknya si adik bayi. Bawa dia jalan, lebih diperhatikan, lebih ditemenin main. Jadi dia tidak akan merasa kasih sayang dia sebagai anak bungsu direbut sama adiknya yang kecil. Karena seringnya kejadian kayak gitu. Makanya suka ada ya kejadian, misalnya gini nih, adiknya dibekap pakai bantal, nggak bisa nafas. Atau ketika adiknya nangis dicubit karena kesal dia. Perhatian orang tuanya alihkan untuk dia. Sementara dia masih butuh perhatian yang banyak. Apalagi misalnya masih batita ya, atau masih balita gitu kan. Pasti dia kesal gitu. Ada muncul adik yang baru, nah aku nggak diperhatiin lagi karena dia yang baru ini butuh perhatian yang lebih banyak misalnya gitu. Nah itulah dia, makanya peran sang ayah di situ penting banget ya, harus bisa menyeimbangi ya porsi kasih sayang untuk anak-anak yang lain. Ketika ibu misalnya sibuk dengan anak bayi yang baru lahir, pasti sibuk banget lah, tidurnya ibu kurang proper misalnya gitu kan. Nah peran ayah itu untuk menyeimbangi kasih sayang kepada anak bungsu yang nggak jadi tadi ya, kakaknya si bayi. Nah di situ nanti kalau sudah terbentuk bonding yang baik antara sisters, brothers, gitu, sibling gitu ya, kalau sudah terbentuk kasih sayang yang baik di antara mereka, insya Allah mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang kompak. Misalnya kakaknya mau beli pensil, kakaknya cewek, adanya, aku temenin lah kak, katanya. Kenapa? Nanti kakak nggak ada temen di jalan. Gitu. Insya Allah kompakan itu akan terjalin dengan baik sebila kasih sayang di antara mereka tercukupi dengan baik dari orang tua. Jadi tidak ada cemburu-cemburuan kasih sayang gitu kan, ngerasa si A lebih disayangi daripada si B, itu insya Allah enggak. Selama ini yang kita alami seperti itu ya, alhamdulillah ya. Anak-anak itu enggak ada yang istilahnya jelas-jelasan. Mungkin kalau menunjukkan pengen lebih diperhatikan ini memang ada kalau pengen menunjukkan, tapi tidak sampai ke tindakan yang menyakiti saudaranya gitu ya, nggak sampai ke tindakan yang ngejahatin saudaranya, alhamdulillah enggak. Cuman kalau mau nuntut perhatian dari kita, misalnya pengen diperhatikan seperti si A, mereka pengen ungkapkan ya mereka akan ungkapkan. Kita juga paham ketika itu terjadi gitu ya. Tapi untuk persaingan di antara saudara ini, alhamdulillah masih dalam batas yang wajar. Bahkan mereka lebih ke bersaingnya sama-sama ingin tampil membanggakan depan orang tua gitu, yang kita lihat seperti itu. Ya, mau ditambahin dulu yang ya. Jadi kalau tadi terkait kekompakan orang tua emang menjadi penting ya, orang tua menunjukkan saling mesra depan anak itu, jadi sehingga menjadi contoh bagi anak gitu. Jadi kita emang kadang agak lebay ya, anak-anak itu suka dipelukin, diciumin gitu, dan kita juga menunjukkan sebagai orang tua juga selalu mesra gitu ya, walaupun dengan batasan-batasan tadi gitu ya, sehingga anak juga melihat oh kalau sayang tuh kalau mau sayang itu seperti itu gitu. Kalau orang tua tuh menunjukkan kasih sayang, kita juga meniru kasih sayang cara orang tua gitu. Jadi sehingga mereka juga cenderung alamiah gitu untuk menunjukkan kasih sayang sama saudara mereka. Jadi tidak tidak mengedepankan berantemnya gitu. Nah, tadi juga penting untuk meyakinkan setiap anak bahwa mereka itu disayang, sehingga mereka tidak merasa ada persaingan sama saudara yang lain, karena mereka yakin walaupun kami rame nih gitu kan, tapi orang tuanya menyayangi setiap pribadi kami masing-masing. Itu sangat penting sekali. Nah, terus saya mau tambahkan terkait berantem tadi ya, karena kadang gini ya, berantem itu memang juga bagian dari ciri-ciri mereka sebagai anak-anak gitu ya.
Potensinya yang Jadi keluar. nggak selalu berantem itu karena saling iri, bukan karena saling benci, enggak. Jadi kita ada anak yang kedua, Bang Raka, sebut nama aja lah ya, Bang Raka. Ketika pertama kali mau masuk pondok SMP gitu ya, dia masih kelas 6 SD, tapi udah di semester akhir gitu, udah dekat-dekat dia mau berangkat masuk pondok, apa kerjanya gitu? Kerja itu tiap hari bikin adik-adiknya nangis. Semuanya dibikin nangis dalam Semua dibikin nangis. Yang pokoknya adik-adik protes lah, abang tuh kok gini kali sekarang. Tapi saya nggak marahin abangnya, kenapa? Karena saya sudah paham dia. Dia itu meninggalkan kenangan. justru karena kegelisahan dia mau berangkat itu sebenarnya, bukan karena marah sama adik-adiknya, tapi karena gelisah mau berangkat, mau ninggalin adik-adiknya, jarang Usil. ketemu, jadi dia usilin adik-adiknya. Bahkan saya pun diusilin sama dia gitu. Jadi karena sudah paham anaknya gimana, ya udah dia asik tiap hari bikin adik nangis, cuma saya bilang, Kak, jangan terlalu banget lah. Jadi, saya nasihatin ini biasa saja gitu, nggak saya marahin atau gimana, karena itu kebutuhan dia nunjukkan sebenarnya rasa sayang dia sama adiknya dan sama orang tuanya sebenarnya gitu. Dan gayanya begitu gitu. Sampai ada itu ada yang tahan itu, balik ngadu gitu kan. Cuman udah saya biarkan saja karena ini peluang terakhir dia untuk benar-benar full bermain sama adik-adiknya gitu. Jadi saya biarkan gitu. Nah, atau kadang berantemnya tuh, ya contoh kemarin Balkis ke anak yang keempat gitu ya, ke anak kelima. Nah, Balkis ini kan anaknya dominan gitu ya. Adiknya penyayang yang kelima, Asma. Lalu adiknya yang keenam ini dominan juga. Jadi Balkis sama adiknya Zainab ini klop. Asma jadi agak tersisih. Jadi sedikit-sedikit Asma ini dikerjain berdua. Nangis nih sebenarnya. Di dengar anaknya. Sedikit-sedikit yang Balkis sama Zainab ini berantem sama Asma. Kompak. Nah, ini sebenarnya bukan kena rasa benci juga, bukan kena nggak kompak juga, cuman gaya berbeda saja gitu, gayanya yang berbeda. Sehingga bagi saya nasihatin, Kis, adikmu tuh gini-gini loh. Bagi saya dia udah ngerti adik tuh kayak gini. Jangan terlalu diinikan ya. Dia berusaha tuh merubah. Gitu. Jadi karena emang belum paham saja bagaimana cara menghandle anak yang begitu. Gitu. Balkis belum paham bagaimana cara bereaksi terhadap Asma. Jangankan Balkis, kami aja mesti suka bingung sama Asma. Mana dia? Kami aja masih suka bingung sama Asma gitu. Kemarin dengan PD-nya gitu kan. Asma, jadi nggak mau ikut Umi? Jadi dong, kan anak kesayangan Umi, dia bilang dengan PD-nya. Kami shock, ampun anak satu ini. Makan di tiga nggak seperti. Masya Allah gitu kan. Tapi intinya adalah bagaimana anak-anak yang merasa terpenuhi rasa sayangnya masing-masing mereka. Sehingga ketika mereka penuhi rasa sayangnya, mereka juga yakin gitu. Orang tua itu sayang sama dia, dan dia juga akhirnya menunjukkan rasa sayang itu kepada saudara-saudaranya gitu, walaupun dengan caranya masing-masing gitu. Terus kalau misalnya sibling berantem, kalau aku sih ketika mereka berantem itu biasanya langsung dinasehatin dua-duanya tuh depan-depannya. Misalnya kakak kenapa? Ini barang kakak nih, kakak rebut, kakak ambil dari adik, tapi caranya merebut. Kita ingetin, iya kakak ngambilnya ngerebut sih, gimana adek nggak sedih. Terus adeknya juga kita ingetin, dek maaf ya kakak main ambil aja, soalnya kakak ngerasa itu barang dia, jadinya main ambil aja. Jadi istilahnya gini ya, kita menerapkan sama anak-anak nih, ketika mereka berantem, terus mereka berbaikan, kita kasih tahu bahwa untuk selalu berhusnuzon lah sama saudaranya, misalnya gitu. Maaf ya kakaknya tadi main rebut, sebenarnya nggak maksud kayak gitu, cuman spontan aja loh dek, gitu kan. Nah ke kakaknya juga kayak gitu, kak, adek nggak suka loh kakak kayak gitu. Jadi istilahnya mereka sendiri setiap kali ada berantem atau ada kejadian itu akan berpikir positif karena kita tekankan di situ. Ketika terjadi clash, berpikirlah positif terhadap saudaranya. Jadi kalau mereka ada clash lagi, dia akan berpikir positif terhadap saudaranya. Jangan sampai kita sulut gitu, kita komporin. Nanti kalau dikomporin, kejadiannya nanti lain lagi gitu. Yang ada mereka saling tidak mempercayai gitu. Jadi tetaplah kedepankan husnuzon sama setiap kejadian yang terjadi sama diri kita.
kenapa sih adik kok jadi nangis gitu, sedih kan. Pokoknya tetap kita terapkan apa yang prasangka-prasangka baik terhadap saudaranya. Jadi kalau misalnya ke depannya ada kejadian apa lagi, mereka akan berpikir ulang untuk jelek sangka gitu. Oh, enggak lah, kakak kayaknya nggak maksud kayak gitulah. Ya, kakak kan sayang aku, misalnya gitu ya. Kayak misalnya Zainab nih pegang mainan, Asma pengen dia nggak mau ngasih. Kita kasih ini aja, kita kasih support. Asma, kata Asma tuh, oh Umi apa Zainabnya nggak mau ngasih mainan. Oh iya, mungkin karena mainan itu masih baru atau Zainab baru nengok. Jadi, Bu sebentar ya, Zainab itu sayang kok sama kakak, sebentar lagi dipinjemin nih kok mainannya. Dan iya, ketika kita sampaikan seperti itu, nggak lama, Zainab itu akan dengan rela hati memberikan mainannya tanpa perlu direbut atau kita paksa untuk kasih pinjam ke kakaknya. Enggak, dia diam dulu, pegang sebentar, nggak nyampe kadang 5 menit pun nggak nyampe habis itu. Ini kak, atau makanan gitu. Nggak mau berbagi Zainabnya, iya Zainabnya masih pengen megang. Sebentar lagi Zainab mau kok berbagi. Gak lama dia akan berbagi. Padahal Zainab itu umurnya masih 3 tahun. Tapi karena kita kasih insight-insight yang positif gitu kan, sehingga dia akan melakukan apa yang kita bilang gitu. Dia itu segan gitu. Akhirnya karena merasa sayang sama kakaknya, oh iya, karena sayang sama kakaknya akhirnya dipinjamkanlah mainannya, diberikanlah makanannya gitu. Nah, seperti itu sih kalau sering kali ya kejadian sama anak-anak nih berprasangka baik sama saudaranya, udah gitu arahkan mereka agar mau berbagi dengan saudaranya. Jadi akur-akur aja gitu, insya Allah. Gitu. Ya silakan Bunda ada tanggapan? Kalian memperkenalkan diri. Mohon khair. Ustazah, Ustaz. Insya Allah. Bunda, sekalian perkenalan. Yang pertama kemarin nggak ikut ya? Belum, Ustaz. Kami dari Bandar Lampung, Ustaz. Oh, itu nggak ada yang kayak Ada 8 orang Ustaz yang nonton, Ustaz. Oh, nonton bareng. Ini orang tua murid atau? Ya, orang tua ya. Orang tua murid, Ustaz. Pengelola sekolah. Alhamdulillah. Izin berguru, Ustazah. Kami sharing aja ya, Ustazah. Jadi apa yang sudah kami alamin, kami sharing. Semoga bisa bermanfaat yang lain. Insya Allah seperti itu saja. Jadi saya pun sebenarnya masih ya ada ya terima kasih Bunda Rahmawati dan salam juga untuk teman-teman yang lain yang ikut menyimak di sana. Pertanyaan lanjutan boleh. Ustazah Yaya ini yang dari Jakarta Utara bukan ya? Yaya Rokayah. Izin Ustaz, ini menyapa ada Ustaz Narji, Masya Allah. Lagi ada Ustaz Tusi, ada Ustaz Arif, ada Ustazah Yaya, sama Ustazah Sri. Assalamualaikum. Semua. Mangga Ustazah diteruskan, insya Allah. Ya, terima kasih Ustazah. Semoga bermanfaat. Pertanyaan lanjut pertanyaan ya. lagi. Oke. Dari Ustazah Jasni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang mulai hilang bako karena orang tuanya selalu menyuruh si kakak untuk mengalah sama adiknya. Sehingga bako ini udah mulai hilang sedikit demi sedikit dan saya sebagai adik dari orang tuanya atau tante dari anaknya ya. Bagaimana caranya mengingatkan ke orang tuanya yang mana orang tua ini belum paham bahwa karakter anaknya. Oke Ustazah, ini bahaya sebenarnya belum masuk ya. Bako ya bahasanya. Iya. Belum masuk bako, tapi nggak apa-apa lah kita kasih skill sedikit ya. Anak yang mulai hilang bako karena orang tua ini sebenarnya ini apa ya? Berbahaya juga ya kalau kakak selalu disuruh mengalah demi adik. Kita harus lihat dulu ini posisinya apa. Dia suruh ngalahnya apa? Bertentangan dengan syariat atau enggak atau istilahnya apa ya? Salah benarnya. Jangan sampai kakaknya benar tapi tetap suruh ngalah sama adik. Ini bahaya. Bahaya pertama yaitu luka.
kakaknya akan terluka ya, terluka secara bako maupun secara nau. Bako itu apa gitu, nau itu apa belum dibahas ya. Jadi terluka secara eksistensinya, dia sebagai seorang pemimpin gitu, sebagai seseorang yang memiliki jiwa yang dominan, itu bisa terluka, maupun rasa kasih sayang, dia akan merasa tidak disayang oleh orang tuanya ketika setiap kali ada perdebatan dengan adiknya dia harus mengalah tanpa mengecek siapa yang benar siapa yang salah. Jadi walaupun kakak beradik, tapi kalau misalnya yang salah adiknya, ya tetap yang dimenangkan kakak gitu. Kalau misalnya yang kalah kakaknya, yang dimenangkan adik. Tapi kita juga cara memenangkannya istilahnya harus bermain cantik juga, jangan terlalu jangan terlalu keras lah istilahnya gitu. Jangan sampai tersakiti lah, karena kita sama-sama jaga perasaan itulah pandainya teknik ya seorang tua, pasangan suami istri ini gimana caranya dapat win-win solution. Jadi sama adiknya dia tidak tersakiti, tapi dia mau mengalah, sama kakaknya dia dimenangkan tapi dengan cara yang cantik gitu. Jadi istilahnya win-win solution itu gitu, harus pandai cari celah. Ini perlu banget ya untuk disampaikan aja sama orang tuanya, berarti sama kakaknya ya, sama kakaknya Ustazah Jasni, terkait perlunya membenarkan apa yang benar dan tidak membenarkan apa yang salah, walaupun itu si kakak atau si adik yang berlaku. Karena ini bahaya ya, kalau dibiarkan terus ini tergerus, nanti lama-lama akan menjadi pribadi yang pendiam, tidak percaya diri, sukanya meraju, atau sukanya memojokkan diri, tidak mau tampil, bisa jadi dia nanti tidak mau tampil, tidak mempercayai kedua orang tuanya, karena apapun yang dia lakukan pasti adiknya yang dimenangkan. Ini harus diobrolin nih Ustazah ya, maksudnya gini, ambil kasus aja misalnya yang Ustazah lihat aja, yang Ustazah lihat terus Ustazah ngerasa itu nggak proper, itu satu waktu bahas saja dengan kakaknya, karena ini perlu banget ya, komunikasi terbuka ini perlu banget. Jadi nanti ketika Ustazah ada nampak kasus gitu kan, perlu disampaikan ya disampaikan aja, Zah, jangan takut dengan penerimaan yang apa ya, jangan takut ditolak lah istilahnya. Pokoknya yang benar disampaikan saja, dalam artian di situ Ustazah juga nyampeinnya ini ya dengan bahasa yang asan lah istilahnya gitu ya. Gimana caranya biar biasanya orang biar mau terima masukan kita itu disenangkan dulu hatinya ya, mungkin dengan dipuji, misalnya kakak Ustazah ini udah punya anak 2, misalnya kakak enak ya kak ya, udah dikasih sama Allah rezekinya anak 2 gitu kan, orang susah loh kak dapat anak, alhamdulillah, misalnya itu dulu gitu, terus dipuji dulu, kakak luar biasa ya, jadi ibu rumah tangga ini dengan seluruh problematikanya, misalnya dipuji dulu, disenangkan dulu, nanti baru kalau dia sudah senang hatinya, kak tadi ada berantem ya sama kakak, sama abangnya gitu atau enggak, oh iya, jadi aku ngelihat gini kak apa enggak sebaiknya gini, nah gitulah istilahnya gitu. Jadi ketika kita ngasih masukan itu usahakan dikondisikan dulu orang yang mau kita ajak ngobrol, dalam artian gimana caranya dia bisa menerima masukan kita. Ya biasanya gitu, sama kayak kita menghadapi anak-anak juga kayak gitu. Ketika kita mau ngasih masukan, kita kasih dulu sisi-sisi positif yang sudah dia lakukan gitu. Kasih dulu kabar-kabar gembira dari pribadi dia, karakter dia gitu. Atau dari kejadian-kejadian yang udah ada itu kasih dulu side-side yang positifnya dulu. Nanti dia sudah terbuka, hatinya sudah senang, kita tinggal masukin tuh apa yang jadi kritik kita, apa yang jadi saran dari kita. Jadi dia sendiri itu karena sudah senang hatinya, insya Allah bisa lebih menerima gitu ya. Gitu Ustazah gitu. Ustazah. Ya, jadi ini tergantung kedekatan Ustazah juga sama kakaknya ya. Iya, itu yang masalahnya Ustaz. Karena Karena kita sering juga nelpon.
Jadi ya tergantung kedekatan kita sama saudara kita. Saya juga merasakan sih dari beberapa saudara tuh ada Bungsu yang tidak bisa diajak ngobrol, apalagi saya bungsu ya. Jadi Saya ngomong dah. jadi emang saya anak bungsu gitu. Jadi apapun yang saya bilang tuh nggak pernah didengar sama kakak-kakak gitu kan udah. Jadi inilah jadi nasib anak bungsu di sini. Gitu. Jadi ya Sibling gitulah, tuh gitu. sibling Jadi, euforia. ya kadang kita bisa juga gitu misalnya ke kakak agak bisa juga ke anaknya langsung kita Ya, boleh. kuatkan lagi gitu. Dikuatkan. Anaknya langsung sih Ustaz. Tapi bukan kita arahkan untuk melawan ke orang tua gitu ya, tapi ini tergantung usia berapa gitu ya. Mungkin kita bisa dorong dia untuk bicara ke orang tuanya, misalnya nggak suka selalu disuruh mengalah gitu. Tapi dengan cara yang baik-baik juga nyampaikan ke orang tua. Jadi orang tuanya sadar oh ternyata selama ini sudah salah memperlakukan anak ini anak pertama anak yang besarnya. Iya, anak cewek. Ya, ya jadi emang salah satu sindrom ya yang sering dialami anak pertama seperti itu, dianggap sudah dewasa gitu kan, terus mendapat perhatian, sering disuruh mengalah. Memang salah satu sindrom yang sering dialami oleh anak pertama memang begitu. Nah, jadi emang bisa diajak ngobrol gitu ya, si abangnya atau si kakaknya ini suruh dia jadi kita yakinkan dulu kalau sebenarnya itu selama ini tidak salah gitu. Jadi diyakinkan kalau dia selama ini sebenarnya tidak punya kesalahan gitu. Lalu suruh dia bicara ke orang tuanya, memang dia merasa tidak nyaman dengan perasaan tersebut, disampaikan ke orang tuanya. Tapi ya jangan sampai nanti kita dibilang menghasut juga ya, jadi harus hati-hati juga. Kemarin baru dapat kabar, tapi memang bukan anak pertama ya, tapi dia seorang abang juga, dia punya adik. Yang ceritanya tuh dia semangat untuk berprestasi gitu, walaupun belum saya gali lebih dalam gitu. Jadi dia ngakunya tuh dia awalnya bangkok, semangat berprestasi, tapi prestasi ini sering diabaikan oleh orang tuanya. Nah akhirnya dia fokus ke bagaimana adik bisa berprestasi. Akhirnya jadi ke sana gitu. Nah ini kan kita sedih ya, anak yang berprestasi tapi sering diabaikan, sering nggak dianggap, sering suruh mengalah. Ini khawatirnya nanti malah nggak muncul potensi sebagai seorang leadernya. Jadi kalau emang berat nyampaikan ke kakaknya atau ke bundanya gitu ya, ke kakak, bisa sampaikan langsung ke anaknya, diajak ngobrol. Jadi kalau Biar emang dia kuat, kalau dia merasa sedih, sering digitukan, ya sampaikan saja gitu. Sampaikan bukan untuk ngelawan tapi menyampaikan untuk perasaan selama ini ketika disuruh mengalah terus. Kasihan soalnya nanti bertumpuk-tumpuk tuh. Kalau kita kan kita anak perempuan ya, nah, memang anak perempuan ini kalau anak pertama ini emang sering menjadi tumpuan betul sama orang tua, sampai dia punya grup WhatsApp anak perempuan pertama. Jadi Khadijah itu punya grup WhatsApp yang isinya itu anak perempuan pertama semua. Jadi di grup itu mereka saling menguatkan. Kena beban dan dari masyarakat itu besar sekali gitu. Jadi di grup itu mereka saling menguatkan. Ingin mengayominya itu, ngerasa. Jadi kadang kami ada di rumah tuh, kadang-kadang mereka merasa mereka lah orang tuanya gitu. Jadi ngasih petua segala macam, sampai anak adiknya jadi bete misalnya, teh tenang teh, kenapa ada Umi sama Aki, santai-santai, bisa kami atasi teh. Saking dia merasa bertanggung jawab gitu ya untuk mengasuh adik-adiknya gitu. Jadi ini memang agak sulit ya karena ini anak orang lain, ada orang tuanya, yang mungkin orang tuanya bisa diajak juga untuk ikut Zoom parenting ini, Ustazah. Semoga berkenan gitu kan, jadi bisa kita kasih masukan juga. Nanti kalau ada pas masuk materi bakok gitu ya, nanti bisa kita singgung lah ke arah sana gitu. Karena bakok ini potensinya bagus sekali sebenarnya, jadi jangan sampai potensinya itu dirusak dengan cara pengasuhan yang salah. Seperti itu. Cukup Zaza, ada lagi yang mau ini kan? Zaza ini silakan. Cukup ya, semoga bisa dicoba ke orang tuanya langsung, atau boleh disampaikan, dikuatkan anaknya untuk menyampaikan kesedihannya ketika disuruh mengalah terus. Kalau mau didampingi juga nggak apa-apa ngomongnya, jadi bukan kesannya ngomong di belakang gitu kan. Jadi didampingi anaknya ngomong sama ibunya. Nanti kalau ada butuh waktu mereka berdua saja udah tinggalkan.
untuk di pembukanya mungkin bisa didampingi juga, jadi kesannya bukan ngadu domba di belakang. Tapi ini saya belum pernah nyoba bahasa saya, jadi saya nggak tahu juga nih seefektif apa nanti gitu. Oke, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah, mohon tipsnya cara mendidik anak-anak laki-laki dan perbedaannya dengan mendidik anak perempuan. Mungkin dari segi bicara, mengajari, mengajak belajar, dan lain-lain. Karena yang sering kami lihat, anak perempuan cenderung lebih mudah diatur. Silahkan Pak Sedulen. Kalau kami tidak melihat hal yang sama, Kalau kami lagi sama perempuan sama megangnya justru ya. anak perempuan kami agak-agak semua. Anak perempuan kami bakok semua, yang laki-laki nau semua. Jadinya ya seperti itulah. Jadi malah cenderung lebih gampang arahkan yang laki-laki selama ini malah daripada yang perempuan-perempuannya. Jadi kita punya anak 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang 2 laki-laki ini sifatnya penyayang dua-duanya gitu ya. Jadi diarahkan itu gampang. Yang perempuan bakok semua, dominan semua. Satu nau, 3 bakok gitu. Nah, yang 3 bakok ini lebih pengen mereka yang didengar ngomongnya apa gitu. Jadi kalau diarahkan tuh adu keras-kerasan kadang gitu, adu kuat gitu. Jadi benar siapa bos di rumah tuh harus benar-benar masuk sama mereka gitu. Nah, kalau mereka nggak mengakui kita sebagai bos, ajablah kita gitu kan. Jadi dari kecil tuh emang benar-benar lah. Lagi anak yang keempat, itu dari kecil itu memang luar biasa. Sampai bapaknya nggak berani koleksi barang. Apa ya? Kita tuh kebingungan gitu. Udah anak keempat ini masih kebingungan ngurus satu anak ini gimana caranya. Gitu. Tapi sama aja sih Bagus sih, Asma juga sama juga gitu juga. Jadi sebenarnya bukan masalah perempuan atau laki-lakinya yang masalah lebih gampang diatur, itu bukan karakternya nanti. Perempuan atau laki-laki, itu di karakter. Nah, lebih dominan ke bakonya. Nanti di beberapa pertemuan ke depan nanti kita bahas karakter anak-anak. Nah, di situ cara megang anak-anak itu akan dijelaskan ya. Ada yang bako, ada yang nau, ada yang tadayun gitu kan. Nah, nanti kita kupas tuntas bisa langsung ke teknis lah istilahnya. Kalau kasus gitu bisa langsung ke kasus, bisa langsung kita bongkar gitu. Kalau untuk kami sih, kalau dari kami mendidik anak perempuan sama laki-laki gitu ya sama aja sih, kecuali nanti yang usianya udah mumayyiz atau mau balik. Lebih ke pemahaman ya, lebih ke pemahaman tugas laki-laki itu ke depan tuh apa, itu yang kita masukkan gitu. Jadi kayak Raka itu dari kelas 4 SD ya, kita di angka 1 dari kelas 4 ya, kelas 3, kelas 4 gitu, udah saya tanamkan bahwa dia itu pengganti bapaknya nanti gitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, abang nih yang bertanggung jawab sama Umi, sama adik-adik, sama teteh pun gitu, abang yang menjadi penanggung jawab utamanya gitu. Jadi itu yang seperti itu yang saya tanamkan. Jadi bukan arahnya tuh ke sikap atau cara bicara gitu, bukan itu yang kita arahkan. Justru kayak Gazi laki-laki suka masak, biarin. Bagus, mobilnya dimasakin terus. Sarapan disiapin di rumah. Enggak, kita cewek suka masak enggak gitu. Tapi lebih kepada bagaimana mereka paham tugasnya ke depan apa gitu ya. Mereka nanti akan menyesuaikan diri cara mereka itu dengan tugas-tugas yang akan mereka hadapi ke depannya. Gitu. Kalau kayak Bang Raka itu, Gazi juga sudah saya sampaikan juga. Kalau sudah balik gitu ya, usia ya intinya udah balik lah ya, anak laki-laki itu sudah tidak berhak atas nafkah. Nah, jadi selanjutnya setelah ini kalian itu dapatnya infak, sedekah, nggak berhak lagi atas nafkah. Gitu. Ya pada shocking mereka gitu kan, cuman ya. Jadi Islam tapi mereka paham bahwa itulah yang akan mereka hadapi ke depannya. Gitu. Nah, pemahaman mereka ini nanti akan membentuk cara mereka bersikap, yang nanti membentuk cara yang menuntun mereka nanti mereka mau ambil keputusan apa. Gitu. Jadi situ sih lebih banyak perbedaannya di situ kalau kita membedakan antara didik anak laki-laki sama anak perempuan. Tapi kalau masalah misalnya menghadapi rasa sakit atau menghadapi kakaknya yang beda-beda gitu, biasanya hampir sama saja antara perempuan sama laki-laki. Lebih kepada karakter nau atau bakoknya nanti kita biasanya. Atau memang kita tidak terlalu mendalami ke sana mungkin ya, jadi kita nggak terlalu, kadang kita diprotes juga ya, anak perempuan tuh dididik menjadi seorang perempuan gitu ya, gimana ya, kita mendidiknya itu lebih kepada mereka paham tugas mereka itu ke depan sebagai seorang wanita itu apa gitu, itu yang lebih kita pahamkan.
jadi seorang laki-laki itu tugasnya apa gitu. Nah, di sana mereka nanti akan mencari sendiri, akan membentuk diri mereka sendiri, menyesuaikan sama tugas-tugas mereka ke depan. Nanti yang sudah kita lihat ya dari Khadijah itu anaknya dominan sekali, sampai kakak saya dan psikolog itu khawatir gitu ya. Khadijah itu bakal jadi anak yang maco gitu kan. Cuman ya alhamdulillah kita tidak melihat itu gitu. Kita tetap tekankan nanti kalau sudah menjadi istri terus seperti apa gitu. Posisi istri itu nanti ke depannya seperti apa itu sudah selalu kita pahamkan ke Khadijah gitu. Dan kalau kita ajak diskusi juga dia insya Allah paham gitu. Nah, jadi yang dikhawatirkan oleh kakak saya yang psikolog itu adalah nanti menjadi istri nggak hormat pada suami gitu. Kan itu yang dikhawatirkan ketika seorang wanita dididik seperti seorang lelaki. Enggak, kita selalu pahamkan tugasnya seorang wanita itu nanti seperti apa. Tapi kalau masalah aktifnya, masalah permainan mereka pilih apa gitu, hobi mereka apa, itu jarang kita arahkan. Batasannya cuma cukup syariat saja. Asal tidak keluar syariat, selesai. Nggak ada masalah mereka sukanya apa, senang mainnya sama siapa. Gitu. Asal tidak menyalahi syariat, ya sudah. Gitu. Nah, kita sadari itu aja sih. Mungkin itu Bunda Nabilah, ini ada yang mau ditambahin? Udah sih, kalau kita lebih ke cara menyikapi berbahasa atau bersikap sama anak terkait karakter dia nanti. Apakah dia dominan leadership atau dia dominan yang tipikal penyayang gitu. Karena di situ nanti bedanya ketika ngadepin anak-anak itu. Nah itu tadi kalau udah mumais itu yang dia harus paham posisi dia nanti sebagai wanita itu tugasnya apa, laki-laki tugasnya apa. Itu aja sih kalau perbedaannya ya mendidik anak itu. Mungkin ya, itu ada kenalan Iya, Bunda. alhamdulillah. Ustazah, Alhamdulillah dapat. Bunda Nabilah dari putus ya Ustazah. Oh gitu. Bunda Nabilah dari mana? Boleh perkenalkan diri? Ini sedang studi di Kairo Al Azhar. Asalnya dari Jember di Indonesia. Temannya Khadijah ya? Oh, yang Nabila kemarin. Iya kan? Iya benar. Iya, mohon bimbingannya Ustaz dan Ustazah. Ini belum. Ya kalau bisa emang suami ikut juga. Jadi nanti ketika emang sudah punya Bekal. ngomongan itu udah enak lah. Gitu. Jadi diskusinya bisa enak. Ya siap insya Allah di minggu depan Ustaz. Baik, silakan. Iya, terima kasih. Mohon bimbingannya Ustazah. Sama-sama. Ya ini dari tadi kayaknya banyak yang keluar masuk ya, terlempar jaringan kayaknya. Nanti yang terlempar boleh ikut dari YouTube-nya, dia akan kita share juga. Terus yang ini yang belum dapat pesan pribadi dari saya nanti boleh japri ke nomor saya. Nanti saya untuk informasi acara selanjutnya nanti akan saya japrikan langsung. Bang Agus silakan, ada yang mau diskusikan? Kayaknya pertanyaan Bang Agus kemarin itu ada yang solusinya di hari ini deh. Bang Agus masih menyimak? Lagi nggak stay? Lagi nggak online ya? Gadgetnya aja yang online, orangnya tidak. Bang Niko juga nggak ada, putus juga. Keputus tadi. Oke. Sudah jam 10, silakan ada lagi. Kayaknya udah cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya nih teringat ketika sudah selesai sesi ini boleh juga ya. Oke. Boleh japri ke WhatsApp boleh. Atau rasanya malu mau dipertanyakan, pertanyaannya cukup pribadi, boleh nanti langsung japri. Soalnya kadang ada juga yang ngerasa ya, dia tidak berani bertanya terkait kendala yang terjadi di kehidupan dia, di kehidupan keluarganya, terkait problem sama anaknya, karena merasa itu adalah aib. Ada juga yang merasa seperti itu.
Sementara kalau saya sih menganggapnya kita punya masa. Iya, saya. Oke. Kalau saya menganggapnya kita kan lagi mencari solusi ya di sini ya. Kalau misalnya lebih terbuka kan lebih enak ya, jadi pembelajaran juga buat yang lain gitu ya, contoh kasus gitu kan, bukan berarti kita menilai itu sebagai aib gitu ya, enggak juga, tapi memang kita punya problem yang mau diselesaikan gitu kan, kenapa kita bisa bantu gitu, cuman kalau memang sungkan ya nggak apa-apa via Japri atau WhatsApp. Iya sih. Ini memang anak yang paling Bawel, paling bersuara. Paling bersuara dari kecil, memang luar biasa dibanding yang lain. Ya, silakan Bang Agus. Yang pertanyaan Bang Agus minggu kemarin, yang anak susah gitu ya. Nah, mungkin jawabannya ada di materi kita yang tadi gitu. Mungkin memang walau alam ya, tapi mungkin bisa jadi di sini problemnya gitu. Dari orang tuanya sendiri mungkin belum menjadi seorang yang jadi panutan bagi anaknya, bisa jadi. Nah, ini walau alam. Boleh silakan di-sharing lagi Bang Agus kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi memang beberapa waktu nggak nyimak Bang, karena ketepatan ada tamu juga tadi. Jadi posisinya gadgetnya biar aja hidup ya. Cuman memang yang terlalu ini ya, terlalu tahu juga tadi isi materinya. Nah, cuman memang beberapa hal sudah kita coba terapkan dari yang minggu kemarin, cukup bagus ya. Jadi ada perubahan mulai dari yang persiapan di malam hari, kemudian pagi, tinggal mandi, sarapan, jadi ada perubahan lebih nggak walaupun memang beberapa hal masih ayahnya juga yang harus ngasih tahu baru anaknya nurut. Tapi kalau ibunya yang ngasih tahu masih kayak disepelekan aja. Nah, kalau ayahnya yang ngasih tahu langsung gerak. Mungkin itu yang PR-nya yang jadi PR sekarang. Boleh dikasih tips sama Pak Su? Ya, ini nggak tahu ya kondisi di rumah seperti apa. Cuman yang biasanya kita lihat kayak gitu tuh modelnya biasanya gini. Ibunya itu suka nakut-nakutin anak dengan ayahnya. Jadi, ya udah nanti kalau nggak mau dengar sama bunda, nanti dikasih tahu sama ayah gitu. Jadi, anak bakal melihat bunda tuh ternyata nggak punya kuasa. Yang punya kuasa tuh ayah. Gitu. Jadi, ketika bundanya ngomong, lewat aja gitu. Yang kita sering lihat itu seperti itu kejadiannya gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi walau-walam ya di rumah tangga Bang Agus bisa jadi apa. Itu atau di sudut pandang ini ya. Monggo. Atau bisa jadi ketika bundanya punya keputusan, ayahnya kurang mendukung misalnya, atau punya keputusan yang lain. Jadi sehingga si anak ini merasa ayah lebih powerful gitu. Kalau saya memang di rumah kalau ayahnya nggak ada gitu, memang tegas gitu sama anak-anak. Apa kata Umi tadi? Gitu. Istilahnya kita memang peran kita di rumah memang sebagai bos. Kalau memang suami nggak ada, kita yang harus pegang peranan. Itu juga. Jadi anak-anak itu harus tahu bahwa ketika ayah tidak ada pun rules tetap berlaku gitu. Ketika sore harus mandi, ya harus mandi gitu. Sampai kalau mereka belum mandi, kalau saya nggak suka ngasih aba-aba ya, misalnya gini, nak mandi nak, nggak juga, nak mandi nak, nggak juga. Coba sini semua ngumpul, coba sini. Tadi Umi ngomong apa ya? Apa Mi? Tadi Umi suruh apa ya? Mandi Mi. Terus kenapa belum dikerjakan? Tanya dulu alasannya kenapa. Jadi mereka itu harus punya hujah gitu. Kenapa mereka tidak bisa melakukan apa yang tadi sudah dikasih tahu sama Uminya? Ya karena ini Mi masih malas lah gitu kan segala macam. Oke, kalau gitu dalam waktu misalnya kita ngasih spare dulu, oke lah. Nah, 5 menit ya, 5 menit kalian udah mesti masuk kamar mandi ya, oke. Belum juga tuh, oke. Belum mandi nih, oke. 1, Umi hitung sampai 3, enggak 3 juga, yuk Umi angkut ke kamar mandi misalnya gitu. Atau bisa dengan pemahaman yang lebih baik lagi, misalnya
kira-kira nyaman nggak nanti malam kalau misalnya nggak mandi? Nah, gitu. Jadi memang gini ya, Uminya itu harus punya, harus bisa menjelaskan. Misalnya kalau disuruh mandi, harus bisa menjelaskan pentingnya mandi, bisa memahamkan pentingnya mandi, sehingga anak itu sampai mau nggak mau dia harus bergerak mandi gitu loh. Jadi istilahnya tidak bisa dibantah lagi. Gimana caranya omongan Uminya akan dituruti sehingga tidak dibantah lagi sama anak itu. Jadi ya jangan sampai membebankan semuanya ke ayah ya. Oke lah kalau gitu nanti Umi bilang ya sama ayah ya kalian tidak mau mandi. Nah itu melemahkan posisi Uminya di mata anak-anak sebetulnya. Jadi posisi dia itu kurang dianggap nanti sama anak-anak. Karena nanti kalau aku nggak nurut sama Umi nggak apa-apa kok. Nanti yang bertindak ayah kok. Umi itu nggak apa-apa kalau nggak didengar loh. Jangan sampai itu yang terjadi. Jadi kalau Uminya sudah mengatakan harus melakukan A misalnya, itu Uminya harus punya hujah sampai anak-anak melakukan itu sesuai dengan keinginan Uminya gitu. Tapi bukan dengan kekerasan ya, tapi dengan ketegasan istilahnya gitu. Nggak mandi juga 1 kali gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Kadang-kadang anak-anak aku kalau aku udah nyebut angka 2 karena batasnya sampai 3 saja, itu udah kalang kabut itu kesana kesini tuh. Khawatir gitu. Bisa dengan itu, bisa dengan counting gitu, dengan counter 1 sampai 3 atau kalau misalnya kita sudah ngomong 2 kali, biasanya aku langsung gini. Sini kiddos, kenapa? Umi ini loh, Umi tadi udah ngomong berapa kali ya nyuruh kalian mandi? 1 kali, 2 kali, masih nggak paham juga. Kenapa nggak pahamnya? Coba. Asma kenapa nggak paham? Kenapa belum mandi juga? Balkis, kenapa? Kayak gitu. Jadi memahamkan sama anak-anak kalau Uminya untuk meminta mereka mandi, mengingatkan mereka mandi aja itu butuh energi loh. Butuh kesabaran juga loh. Kenapa belum dikerjakan? Apa yang jadi alasan? Apa kendalanya? Ada yang bisa Umi bantu apa enggak gitu. Sampai mereka memang bergerak untuk mandi gitu. Jadi ya itu jangan dilempar ke ayah gitu. Oke kalau gitu nanti ayah pulang kena marah ayah Umi nggak tahu ya. Lepas tangan tuh ya. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya Uminya harus punya sikoh gitu, harus kekeh gitu sampai anak itu ngerjain gitu. Dan mereka tidak punya hujah untuk mendebat Umi lagi gitu. Maklum aku anak bakwas soalnya ya. Siap. Saya juga gini Pak Agus, anak kita utamakan yang anak paling besar dulu ya, karena nanti kan dia jadi pemimpin adik-adiknya, nanti adik-adiknya kalau abangnya sudah berubah tuh adik-adiknya bisa ngikut. Jadi dibawa abangnya pergi jalan, disenangkan lah si abangnya, terus bilangnya aja ngobrol kan udah usia mumayyiz ya si abang udah bisa diajak diskusi. Tanya kenapa kalau di rumah kalau Umi yang bilang kok nggak mau dengar, ada apa? Apa nggak sayang sama Umi? Bisa kita sentuh juga ke nauknya, perasaan sayangnya gitu kita sentuh. Apa nggak sayang sama Umi? Aja diskusi biar dia ungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, salah satu triknya kalau diskusi ini kan biarkan dia selesai ngomong dulu, jadi jangan dipotong-potong. Nah, kalau anak suka dipotong tuh lama-lama dia nggak mau cerita lagi nanti. Gitu. Jadi biarkan dia keluarkan dulu semuanya, kita dengarkan aja. Jadi misalnya udah, oh ini nggak boleh kayak gini nih harusnya nih ya langsung kita sampaikan. Oh harusnya nggak gitu, jangan. Jadi kita juga menahan diri kita anak cerita, biarkan jadi cerita dulu gitu. Nah, kita dengarkan aja. Gitu. Nah jadi bisa kita tanya langsung, kenapa nggak mau kalau Umi yang sampaikan, kok nggak mau langsung nurut, kenapa ada apa? Ya tipsnya juga itu ya. Ayah mungkin ketika bundanya ngasih perintah misalnya depan anak-anak kebetulan ayah ada di situ terus anak-anak belum gerak ayah bisa langsung ingetin juga sini kayak suami sering kayak gitu juga tuh Balkis tadi apa kata Umi nah bisa digitukan juga jadi anak-anak disupport gitu ya sama ayah depan anak-anak jadi naik lagi gitu loh si bunda nih, apa omongan bunda bisa lebih didengar lagi karena ternyata ayah pun maunya anak-anak ikutin apa kata bundanya. Misalnya kata bundanya, ayo nak mandi sore. Belum juga dikerjakan ketika ayah kebetulan ada di situ bisa dibilang, sini nak. Tadi bunda bilang apa ya? Tadi ayah dengar loh, kok belum dikerjain gitu. Bisa kayak gitu juga sih support bundanya. Dan itu apresiasi sekali ya buat saya ya yang saya rasain ketika suami bersikap seperti itu gitu. Pas kita ngomong anak-anak ketika anak-anak kita bilang terus mereka belum ngerjain terus suami ngingetin gitu jadi apa kata Umi itu rasa gitu sama kita kalau kita itu istilahnya disupport gitu sama suami
Aduh, hidungnya maju. Nah, gitu. Ya, siap, siap, siap. Ya boleh nanti cerita lagi minggu depan hasilnya. Boleh, Bang. Siap. Insya Allah. Jadi emang anak-anak ini luar biasa ya, punya keunikan masing-masing. Kita juga ya akhirnya emang harus paham juga cara bersikap anak itu seperti apa gitu ya. Nah ini emang kalau kita pribadi ketika paham teori Gorizah itu kita semakin enak gitu memahami ini anak kenapanya. Walaupun tetap ada misteri ya, kayak Asma itu masih besar misterinya sebenarnya. Ya bukan misteri sih sebenarnya. Maksudnya gini, Asma tuh butuh pengakuan rasa sayang setiap hari. Nah kadang kita yang nggak sanggup gitu, kadang itu aja gitu. Setiap Betul, pagi dia betul. dikonfirmasi orang tua tuh sayang sama dia. Gitu. Anaknya masih dengar muncul deh. Kadang kitanya kelelahan gitu. Senyum-senyum sendiri. Kadang kitanya juga ada juga yang terpancing untuk rasa sabar itu ya. Nah, itulah harus banyak juga kita mengingat. Nah, sementara anak-anak ini anak-anak bako emang nggak butuh dibuktikan rasa sayang tiap hari gitu. Tapi tetap butuh mereka. Jangan sampai mereka nanti merasa saya ini dapat pengakuan dari dua anak bako. Ketika nggak ditunjukkan kering sama sekali itu mereka sedih juga. Gitu. Mereka juga butuh kok perhatian itu, walaupun mereka tidak menunjukkan gitu ya, nggak seperti Tidak anak Nau, menuntut gitu ya. nggak seperti anak Nau yang bisa tiap hari minta ditunjukin gitu. Tapi itu mereka tetap butuh. Jadi nanti bisa karena anak laki-laki yang paling besar itu ya tunjukkan kita sayang sama dia dan orang ibunya juga sayang sama dia. Ibunya sedih kalau nggak anak ini nggak nurut sama ibunya gitu. Jadi kita pancing naiknya sehingga dia nanti ngerasa oh iya kalau Umi ngomong aku nggak nurut itu Umi sedih gitu. Nah seperti itu bisa kita ini kan kita pancing ke sana gitu kita kaitkan ke sana. Jadi nanti kalau abangnya sudah berubah nanti insya Allah adik-adiknya gampang ikut karena ya tetap saja ya namanya anak pertama ini akan dicontoh oleh adik-adiknya. Gitu. Itu Bang Agus insya Allah Siap. Iya, Bang. bermanfaat. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Boleh dicoba silakan. Siapa Ustazah Zia? Ustazah Zia, Bunda Tika, belum ada Bunda Yayah, belum ada suaranya dari tadi. Bunda Hasna ada? Bunda Hasna ya juga belum. Ini Bunda Hasna yang mana ya? Kami punya kenalan juga yang namanya Hasna. Apakah orang yang sama atau bukan? Bukan ya, dari ini ya, dari Pangkalan Bun juga ya? Oh iya, tadi dari atas. Bunda. Oke, dari Ustazah yang lain ada? Dari bunda-bunda yang lain ada yang mau di-sharing pengalamannya? Kalau tidak ada, boleh kita lakukan dulu. Berarti untuk hari ini, kalau kita lanjutkan lagi pekan depan. Nah, pekan depan ini kalau bisa saya rekomen hadir semua, karena ini adalah materi intinya ya dari dari materi parenting dengan hati kita. Dari level ini ya. Nah, jadi materi utama ini di pertemuan ketiga besok tentang hati yang super, cara kerja hati. Jadi bagaimana menjadikan hati kita kenal cara kerja hati kita dan kita bisa mengelola hati kita supaya menjadi hati yang memang siap untuk mendidik anak-anak kita. Baik, insya Allah terima kasih atas kehadirannya Ayah Bunda. Walaupun sudah banyak yang keluar ini yang mungkin kena faktor jaringan juga atau kena faktor waktu. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya dan semoga apa yang kami sharing hari ini bisa bermanfaat untuk Ayah Bunda semua. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Istighfar dan doa bersama majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Ustazah. Lagi pekan depan. Assalamualaikum.